Buku Borobudur Bukan Candi. Bagian 9. Karya Santo Saba. Dibuat sebagai wacana keilmuan berdasar telaah dan kajian akademik yang masih bersifat subjektif. Hal ini perlu diteliti kembali oleh para ahli di bidangnya. Dalam upaya mengembalikan sejarah benar Indonesia. Indonesia Arya. By Santo Saba. Exploration dan Riset. Info lengkap. WhatsApp ke +62813-2132-9787. Borobudur adalah candi asli Nusantara, tidak berdasar ajaran dari luar. Mari ikuti paparan penulis tentang ajaran Hindu yang ada di India. Untuk lebih memperjelas lagi tentang Hindu kita akan mulai dari ajaran sebelum Hindu yaitu ajaran Praweda, dengan terlebih dahulu kita melihat tahun yang menandai pengelompokan dan perkembangannya. Garis waktu ajaran Hindu. 1. Peradaban Lembah Sungai Indus, 3300-1400 SM. 2. Agama-agama Praweda, Prasejarah 1750 SM. 3. Agama Weda Kuno, 1750500 SM. 4. Periode Weda Awal, 1750120 SM. 5. Periode Weda, 16005000 SM. 6. Periode Praklasik, 1000 SM 100 M. 7. Periode Weda Akhir, dari 850 SM. 8. Periode Klasik, 800200 SM. 9. Reformisme Asketis, 500200 SM. 10. Periode Epos dan Purana, 500 SM 500 M. 11. Hinduisme Klasik, 200 SM 1100 M. 12. Hinduisme Praklasik, 200 SM 300 M. 13. Kemaharajaan Gupta, 320-650 M. 14. Hinduisme Klasik Akhir, 650-1100 M. 15. Periode Purana Pertengahan dan Akhir, 500-1500 M. 16. Peradaban Hindu Islam, tahun 1000 sampai tahun 1750 M. 17. Penaklukan Muslim dan kemunculan sekte-sekte Hinduisme, tahun 1100 sampai tahun 1850 M. 18. Abad modern, 1500 kini. 19. Hinduisme modern, sejak 1850. Dari pengelompokan serta tahun, kita dapat kesimpulan bahwa kepercayaan atau pandangan keberagamaan di India terbagi dalam beberapa bagian yaitu. 2. 1. Periode Peradaban Lembah Sungai Indus, 3300-1400 SM. 2. Praweda, Prasejarah 1750 SM. 3. Periode Weda, 1600-500 SM. 4. Peradaban Hindu, 650-1750 M. Pada kisaran sebelum tahun 5000 SM peradaban di Tanah Sunda Land mengalami masa kejayaan dan sampainya ajaran nenek moyang bangsa Nusantara kepada peradaban yang berada di daratan India sekitar Sungai Indus. Peradaban ini yang dikenal dengan peradaban Harappa, dengan pusat pemerintahan Mohenjo-daro, yang di kemudian hari terjadi peperangan di mana peradaban Sunda Land menyerangnya. Kejadian peperangan yang maha dahsyat ini terekam dalam cerita Ramayana tercatat dengan angka tahun 5000 SM. Peradaban Lembah Sungai Indus. Peradaban Lembah Sungai Indus atau peradaban Harappa terjadi sekitar 3300 SM, dan tahap-tahap permulaannya terjadi pada masa sebelum 4000 SM. Peradaban tersebut berpusat pada kawasan sekitar Sungai Indus, sebagian besar merupakan wilayah Pakistan, dan sebagian kecil merupakan wilayah Afghanistan, Iran, dan India terbentang ke timur sampai lembah Sungai Gagar Hakra dan hulunya mencapai Doab Gangga Yamuna. Peradaban tersebut terbentang ke barat sampai pesisir Makran di Balochistan, ke utara sampai Afghanistan Tenggara dan ke selatan sampai Daimabad di Maharashtra. Dalam peradaban ini, beberapa kota besar berkembang, di antaranya, Harappa 3300 SM, Dholavira, 2900 SM, Mohenjo-daro, 2500 SM, Lothal, 2400 SM, dan Rahigarhi, serta lebih dari 1000 kota kecil dan desa. Perkotaan pada masa peradaban tersebut dikenal dengan arsitekturnya yang dibangun dari bata, memiliki sistem drainase pinggir jalan, dan perumahan bertingkat. Peradaban Lembah Indus 3300, 1700 SM, 2600, 1900 SM, adalah sebuah peradaban sungai kuno yang berkembang di lembah Sungai Indus di India kuno, kini di Pakistan dan India Barat Laut. Peradaban ini juga dikenal sebagai peradaban Harappa. Kebudayaan Indus berkembang berabad-abad lamanya, lalu mengalami kebangkitan sekitar tahun 3000 SM.
Peradaban tersebut menjangkau wilayah yang kini diduduki negara Pakistan dan India Utara, tetapi tiba-tiba mengalami kemerosotan sekitar tahun 1900 SM. Pemukiman peradaban Indus tersebar sejauh pantai Laut Arab di Gujarat di selatan, perbatasan Iran di barat, dengan kota perbatasan di Baktria. Di antara permukiman-permukiman itu, pusat kota utama berada di Harappa dan Mohenjo-daro, dan juga Lothal. Ajaran nenek moyang Nusantara menjadi dasar terbentuknya Hindu. Pada masa ajaran tersebut belum disebut dan belum terbentuk Weda, yaitu masa Praweda, prasejarah 1750 SM. Keterangan lebih lengkap tentang ajaran Praweda sebagai berikut. Ras manusia pertama yang menduduki India 40.000–60.000 tahun yang lalu, saat periode Paleolitik, adalah Australoid yang mungkin memiliki hubungan dengan penduduk asli Australia, yaitu pada saat daratan pada permukaan bumi dan didiami makhluk manusia dan makhluk bukan manusia, yaitu daratan besar Sundaland dan daratan Sahul. Peradaban awal Sundaland adalah peradaban nenek moyang Nusantara. Agama prasejarah tertua di India, yang mungkin meninggalkan jejaknya pada agama Hindu berasal dari zaman Mesolitik dan Neolitik dan adanya pula bahwa anggapan ada ajaran pendatang. Beberapa agama suku di India masih bertahan, mendahului dominansi agama Hindu, menurut antropolog Gregory Possehl. Peradaban lembah Sungai Indus 2600–1900 SM, mengandung titik pangkal yang logis, atau mungkin arbitrer, bagi beberapa aspek pada tradisi Hindu di kemudian hari. Agama pada masa tersebut mengandung pemujaan kepada dewa yang maha kuasa, yang dibandingkan oleh beberapa ahli, terutama John Marshall, sebagai proto-siwa, dan mungkin sesosok ibu dewi, yang mendasari figur sakti. Praktik-praktik lain dari zaman peradaban lembah Sungai Indus yang berlanjut ke periode Weda meliputi pemujaan kepada air dan api. Akan tetapi, hubungan antara dewa-dewi dan praktik agama lembah Sungai Indus dengan agama Hindu masa kini telah menjadi subjek perselisihan politis serta perdebatan para ahli. Jadi ada ajaran asli yang berada di Sungai Indus yaitu pada peradaban Harappa dan ajaran pendatang yang mendasari terbentuknya ajaran Weda. Yaitu ajaran atau falsafah dasar figur sakti sesosok ibu dewi dan ajaran yang melakukan pemujaan kepada air dan api. Ajaran itu adalah ajaran dan falsafah asli nenek moyang Nusantara. Dewa Baruna air, dan Dewa Agni api, yang pada intinya merujuk pada matahari sebagai pusat dan falsafahnya, agama bijak matahari. Para ahli dari barat memandang Hinduisme sebagai peleburan atau sintesis dari berbagai tradisi dan kebudayaan di India, dengan pangkal yang beragam dan tanpa tokoh pendiri. Pangkal-pangkalnya meliputi Brahmanisme, agama Weda kuno, agama-agama masa peradaban lembah Sungai Indus, dan tradisi lokal yang populer. Kata Sindu pertama kali disebutkan dalam Rigveda, bangsa Elamo Dravida disebut dengan nama ini untuk membedakannya dengan bangsa Dravida masa kini yang menduduki India, yang didominasi oleh keturunan ras Australoid. Menurut Jones dan Ryan, beberapa praktik Hinduisme pastilah berasal dari zaman Neolitik, 4000 SM. Sebagai contoh, pemujaan tumbuhan dan hewan tertentu karena dianggap suci, kemungkinan besar sudah ada sejak zaman kuno. Demikian pula pemujaan dewi-dewi, suatu bagian agama Hindu masa kini, mungkin merupakan fitur yang sudah ada sejak zaman Neolitik. Tidak ada tahun pasti yang memungkinkan sebagai awal periode Weda. Witzel menyebutkan jangka waktu antara 1900 dan 1400 SM, Flood menyebutkan 1500 SM. Menurut Theo Berlis, jangka waktu tahun 1700 sampai tahun 1100 SM ditentukan berdasarkan bukti-bukti kumulatif. Brahman Arya di sini adalah Brahmanisme dan kebudayaan bangsa Arya. Bangsa Arya adalah kaum Saka leluhur bangsa Nusantara Indonesia terdahulu. Dari 12 buku yang dibuat Santo Saba dalam upaya mengembalikan catatan sejarah leluhur kita yang hilang, atau dihilangkan. Ada 26.000 manuskrip kuno milik Indonesia diangkut ke Leiden Belanda, jika dijajar panjangnya bisa mencapai 12 km. Perpustakaan Nasional sendiri hanya mengoleksi 10,3 ribu manuskrip kuno, tidak sampai separuhnya, catatan leluhur kita itu dimungkinkan ditafsirkan, subjektif menurut Belanda, lalu dipublikasi ke sini tidak sesuai fakta. Perhatikan, angka tahun, Saka tertulis di prasasti bukan angka tahun Saka yang dimulai tahun 78 Masehi, itu kalender Saka versi India yang dimulai saat Raja Salivahana India ditaklukkan bangsa, kaum Cakya, leluhur Nusantara Indonesia di tahun itu. Studi tekstual dan intertekstual tentang mudra raksasa, sejarah, secara umum diyakini bahwa era Saka dimulai pada 78 M. Studi kritis dan komprehensif referensi epigrafi dan sastra dari era Saka tampaknya membawa kita pada kesimpulan bahwa era Saka dan era Sakanta tidak identik.
Zaman era Saka dimulai pada 583 SM sedangkan zaman era Sakanta dimulai pada 78 M. Sejarah kronologis India kuno telah diajukan sejak 661 tahun karena dua zaman yang berbeda ini secara keliru dianggap identik. Berdasar studi literasi tentang The Epoch of Saka Era, menjelaskan bahwa Saka sama dengan Scythians. Menyebutkan ada banyak migrasi dari Sakas Baktria dan Gandhara ke Eropa Timur dan Anatolia Utara melalui Pontic Steppe sejak zaman Veda. Setelah Perang Mahabharata, 3162 SM, banyak kelompok besar Scythian yang bermigrasi ke Asia Tengah, Eropa Timur dan Anatolia Utara sekitar 3100 sampai 3000 SM. Orang Het dan Mitannis di Anatolia tidak lain adalah Scythians, Chakya, Saka yang bermigrasi melewati India yang dicirikan adanya penyebutan dewa-dewa Veda seperti Mitra, Indra, Varuna, Nasatya, bahkan kelompok-kelompok Scythia yang bermigrasi ini memperkenalkan dewa Mitra atau matahari di barat setelah 3000 SM ini telah berkembang menjadi agama, Mitraisme, setelah tahun 2000 SM. Para Sakas sebelumnya adalah orang-orang dari wilayah Sakatvipa, dari teks Saka Purana, bangsa Scythia, Chakya, Saka sebutan sejarawan Barat info dari Ptolemes sekitar 140 M yang membuktikan adanya kaum Indo-Scythia di India Barat daya wilayahnya Patalene dan Surastrene, Saurashtra. Sumber Kavya Mimamsa abad ke-10, Saka nama daerah yang disebutkan dalam Kavya Mimamsa adalah wilayah Raja Sekara, ini adalah Astakastan, tempat Saka pertama kali singgah dan menetap setelah datang ke India. Sakala atau Sialkot dianggap terletak di Lahore dan Punjab, diidentifikasi dengan Aka dari Raja Sekara. Sakala adalah ibu kota pertama yang dibuat oleh Raja Yunani Demetrius. Sakala hancur ketika Hiwen Tesang sedang dalam perjalanannya di India. Jadi ada kemungkinan bahwa sebelum masa Hiwen Tesang beberapa raja telah menyerang Aka dan menghancurkan ibu kota mereka di Sakala. Menurut sumber, Nilamata Purana yaitu kronologi Gandhara kuno dan Baktria. Aka adalah nama sebuah suku disebut mendiami wilayah di sekitar Kashmira kuno, lembah Kashmir, wilayah di Oxus, kemudian Aka bergerak ke selatan dan menduduki Kipin, Kapisa, Kafiristan, menyebar dan membentuk berbagai kerajaan termasuk Hiau Siun dan Siuntu, Sin, selatan Kashmira. Wilayah ini untuk beberapa waktu pernah diperintah oleh Demetrius. Ptolemes menyebutkan Kaspeiria di wilayah Menandar. Sumber dari sebuah studi budaya dan sastra sejarah dari Nilamata Purana, disebut Aka adalah nama suku yang disebut dalam prasasti Gupta, kerajaan Gupta abad ketiga Masehi yang didirikan oleh Sri Gupta, meliputi wilayah sebagian dari India kuno dan mereka memeluk agama, Dharmik, seperti Hindu, Buddha dan Jainisme. Suku-suku ini bermigrasi ke tempat-tempat selain permukiman asli mereka dan memberikan nama wilayah barunya, Janapadas, yang mereka tinggali. Mereka menggantikan suku Veda lama di Punjab dan Rajasthan. Sumber analisa pada prasasti Gupta. Disebutkan, Saka adalah yang dinamai sejak era zaman Raja Salivahana dari tahun 78 M. Kata Salivahana berasal dari Satavahana garis raja-raja dinasti ini dikatakan telah memerintah di barat laut Mysore dengan nama umum Satakarni, penerusnya adalah Mysore, tercatat pada 1717 setelah Salivahana. Asal-usul agama di India dimulai masuknya bangsa Arya, Chakya, Saka yang membawa perubahan yang sangat besar dalam tata kehidupan masyarakat India sejak 3102 SM sampai 1300 SM. Bahwa Arya bukanlah penghuni pertama India dan peradaban Harappa, Dravida, ada jauh sebelum kedatangan mereka ini berarti bahwa bangsa Arya atau budaya Veda bukanlah sumber tunggal awal peradaban di India, bahwa sumbernya berasal dari tempat lain. Anggapan awal terhadap bangsa Arya yang terpublikasi saat ini adalah yang hidup di Iran dan Irak pada era prasejarah. Orang-orang ini bermigrasi ke India Utara sekitar 1500 SM. Penduduk asli Dravida India ini menyebut para pendatang baru adalah Arya. Pada akhir abad ke-19 awal ke-20, Arya disamakan dengan orang-orang Jerman atau Nordik dan sebelumnya ada anggapan Arya merujuk ke bahasa kuno yang penuturnya dianggap telah menyebar dan mempengaruhi bahasa di seluruh anak benua India. Perubahan tersebut terjadi karena bangsa Arya melakukan integrasi kebudayaan dengan bangsa asli India, Dravida, dan selanjutnya integrasi ini melahirkan tiga agama India. Bangsa Arya setelahnya mulai menulis kitab-kitab suci Weda. Kitab suci ini dituliskan dalam 4 bagian seperti Rig Weda, Sama Weda, Yajur Weda, dan Atharva Weda. Bangsa Jerman mengambil simbol swastika dari bangsa yang lebih maju di masa terdahulu. Bangsa itu adalah kaum Chaka, Chakya, Sakaya, Scythia, Arya dengan simbol swastika, wan kegagahan bangsa dan simbol inilah yang menginspirasi Hitler.
Leluhur kita bangsa Nusantara Indonesia, menganut ajaran, dharmik original, sudah ada jauh sebelum abad 5 SM yang kini tersimpan sempurna di Bali. Inilah yang oleh pencatat sejarah yang mereka sebut kaum Caka, Cakya, Sakaya, Sitya, Arya. Kaum ini yang di masa keturunannya masih menggunakan matahari sebagai lambang dan logo simbol swastika yang dipakai dalam budaya kesehariannya, ini tersimpan sempurna di Bali ditandai jelas dengan menyebut Tuhan dengan Acintya. Dia yang tidak bisa dibayangkan, yang tak terpikirkan. Ida Sang Hyang Widiwasa. Bukan, Krishna. Jadi, Saka, adalah nama suatu bangsa yang datang ke tanah India juga melakukan ekspansi bermigrasi ke Asia Tengah, Eropa Timur dan Anatolia Utara pada masa setelah Perang Mahabharata, 3162 SM, sekitar 3100-3000 SM. Orang Eropa sebut kaum Saka dengan Scythian, inilah yang dimaksud Arya. Literasi kata Arya terekam pada kalimat pembuka prasasti Kalasan tertera kalimat Namo Bhagavatyai Arya Taravyai. Iri Nalada Mahavihariya Arya Biksu Samgasya. Teks kalimat ini yang tertulis di Nalada Bihar India pada stupa bernama Sariputra. Aryan adalah leluhur bangsa Nusantara Indonesia maju terdahulu. Nama Sariputra adalah putra Nusantara, tokoh pelopor cikal bakal lahirnya salah satu ajaran India yang kini dilabelkan di Borobudur. Beliau yang terlahir dari seorang ibu bernama Sari di Sevarna Bumi, Sevarnatvipa, Nusantara Indonesia sebelum abad 5 SM. Kaum Saka inilah yang menaklukkan Raja Salivahana di tahun 78 M. Di Nusantara Indonesia tersebar prasasti berangka tahun Saka. Di figura relief dasar Borobudur yang ditutup pada panel nomor 43 tergambar bentuk bangunan dengan bentuk atap khas Nusantara. Inskripsi pada tepi figura terbaca, Mahe Cakya. Kata, Mahe Cakya, berarti, berkuasa besar, atau kaum yang mempunyai kuasa besar. Cakya, adalah Caka, Saka. Inilah leluhur kita di Nusantara tersebar ratusan prasasti berangka tahun Caka, Saka. Dalam kamus, Petersburg Dictionary Otto Bohteling dan Rudolf Roth, tahun 1879 sampai tahun 1889 dan Saint Petersburg Great Set Dictionary tahun 1855 sampai tahun 1875, disebut Mahesahya, Mahendranagari, Mahendrayajin, Mahesa Bandu. Kata-kata yang memiliki makna yang mirip dengan Mahesahya, baik dari bahasa Sanskerta atau dari bahasa Jerman adalah, seorang pria yang agung. Harvard Kyoto transliterasi teks kata, Mahe Cakya, menjadi, Mahesahya, di Veltuis kata transkripsi, Mahe, mendapat imbuhan, Sahya, versi transmodern adalah, Mahesahya, Mahesakya, dalam font IPA, Mehekje. Kata, Mahe, berarti, besar, atau bangsa yang besar dan kata, Sakaya, adalah kaum Caka leluhur Nusantara Indonesia. Prasasti berangka tahun Saka, membuktikan ini negeri Saka. Cakya versi Devanagari ditulis dalam IAST transliterasi dengan tanda diakritik. Kata ini ditulis Mahesahya. Mahesahya, Mahesahya, seorang pria yang gagah agung, dalam kata Sanskerta dengan terjemahan menjadi seorang pria agung mulia. Pria agung bijaksana itu adalah pemimpin bangsa pada peradaban maju Nusantara Indonesia terdahulu. Kaum Caka, bangsa Caka yang agung, Mahe Cakya. Angka tahun Saka tertulis di prasasti bukan angka tahun Saka yang dimulai tahun 78 M. Itu kalender Saka versi India yang dimulai saat Raja Salivahana India ditaklukkan oleh bangsa kaum Cakya, leluhur bangsa Nusantara Indonesia di tahun itu. Cara penghitungan awal tahun ini yang menyebabkan catatan sejarah maju nenek moyang bangsa Nusantara menjadi hilang. Hindu India. Tidak ada tahun pasti yang memungkinkan sebagai awal periode Weda. Witzel menyebutkan jangka waktu antara 1900 dan 1400 SM. Flood menyebutkan 1500 SM. Sintesis tersebut muncul sekitar 500 sampai 200 SM, dan tumbuh berdampingan dengan agama Buddha hingga abad ke-8. Dari India Utara, sintesis Hindu tersebar ke selatan, hingga sebagian Asia Tenggara. Periode Weda, yang berlangsung dari 1750 sampai 500 SM disebut demikian karena berdasarkan agama berbasis Weda yang dianut oleh bangsa Indo-Arya, yang bermigrasi ke India Barat Daya setelah mundurnya peradaban lembah Sungai Indus, ada kemungkinan dari stepa Asia Tengah. Bangsa ini membawa serta bahasa dan agama mereka. Agama mereka berkembang lebih jauh ketika bermigrasi ke dataran India Utara setelah 1100 SM dan menjadi pastoralis. Meskipun kepercayaan dan praktik pada masa Hinduisme praklasik boleh jadi berasal dari bahan-bahan agama Proto-Indo-Eropa, yang masih hipotesis, sastra yang mendasari tradisi pada masa itu adalah Weda Samhita, sehingga periode tersebut dinamai demikian.
Kitab tertua di antara sastra Weda tersebut adalah Rigveda, yang diperkirakan telah disusun pada periode 1700–1100 SM. Mazhab, aliran, dan gerakan, Hinduisme tidak mengandalkan otoritas berdasarkan doktrin sentral seperti kredo, rukun iman, atau syahadat. Meskipun tradisi Hindu tidak seragam, banyak umat Hindu yang tidak mau mengakui dirinya sebagai penganut aliran atau sekte Hindu tertentu. Pada umumnya, aliran dibedakan berdasarkan pada dewa yang dipuja sebagai manifestasi yang maha kuasa, serta pada tradisi mengenai cara pemujaan dewa tersebut. Ada 4 aliran utama yang sering teramati: Vaisnava, Saiva, Sakta, dan Smarta. Umat Vaisnava memuja Wisnu sebagai manifestasi yang maha kuasa, umat Saiva memuja Siwa sebagai manifestasi yang maha kuasa, umat Sakta memuja Sakti, kekuatan, atau Dewi yang dipersonifikasikan sebagai wanita ilahi, sedangkan Smarta meyakini kesatuan mendasar dari 5 Pancadewa, atau 6 Sanmata, dewa sebagai personifikasi dari yang maha kuasa. Aliran lainnya seperti Ganapatya, pemujaan terhadap Ganesha, dan Saura, pemujaan terhadap Surya kurang menyebar secara luas. Ajaran Saiwa, umat Saiwa memuja Siwa sebagai manifestasi yang maha kuasa. Ajaran inilah yang penulis meyakini ajaran yang dibawa dari tanah Nusantara dan bertahan di tanah India pada masa Praweda, yang di kemudian hari tumbuh mendasari ajaran yang kini disebut Hindu di India. Sejumlah gerakan keagamaan terkategorikan ke dalam salah satu aliran besar Hinduisme, contohnya gerakan Hare Krishna terkategorikan ke dalam golongan Vaisnava. Ada pula gerakan keagamaan Hindu yang sukar ditentukan untuk dimasukkan ke dalam golongan yang disebutkan di atas, contohnya Arya Samaci yang diprakarsai Swami Dayananda Saraswati. Gerakan keagamaan ini berbeda dengan tradisi Hindu pada umumnya, yaitu tidak memuja Tuhan dengan sarana arca atau lukisan. Gerakan ini berfokus kepada Weda dan Yatnya, yajna, ritus keagamaan berdasarkan Weda. 4 aliran utama dalam Hindu India. 4 aliran utama yang sering didapati adalah Vaisnava, Saiva, Sakta, dan Smarta. Dalam masing-masing aliran, ada beberapa perguruan atau aliran lain yang menempuh caranya sendiri. 1. Vaisnava, aliran dalam tubuh Hinduisme yang memuja Wisnu, dewa pemelihara menurut konsep Trimurti, Tritunggal, beserta 10 perwujudannya, awatara. Aliran ini menekankan pada kebaktian, dan para pengikutnya turut memuja berbagai dewa, termasuk Rama dan Krishna yang diyakini sebagai perwujudan Wisnu. Pengikut aliran ini biasanya non-asketis, monastis, mengikuti cara hidup biarawan, dan menekuni praktik meditasi serta melantunkan lagu-lagu pemujaan. Biasanya umat Vaisnava bersifat dualisme. Aliran ini memiliki banyak tokoh suci, kuil, dan kitab suci. Aliran ini terbagi dalam beberapa golongan, yaitu, Sri Sampradaya, Vaisnava yang memuja Laksmi sebagai pasangan Wisnu, Brahma Sampradaya, Vaisnava yang memuja Wisnu secara eksklusif, Rudra Sampradaya, Vaisnava yang memuja Wisnu atau para awatara, seperti Krishna, Rama, Balarama, dan lain-lain, Kumara Sampradaya, Vaisnava yang memuja Catur Kumara. 2. Saiva, aliran dalam tubuh Hinduisme yang memuja Siwa. Kadangkala Siwa digambarkan sebagai Bhairawa yang menyeramkan. Umat Saiwa lebih tertarik pada tapa brata daripada umat Hindu aliran lainnya, dan biasa ditemui berkeliaran di India dengan wajah yang dilumuri abu dan melakukan ritual penyucian diri. Mereka bersembahyang di kuil dan melakukan yoga, berjuang untuk dapat menyatukan diri dengan Siwa. Aliran inilah yang penulis meyakini ajaran yang dibawa dari tanah Nusantara, dan masih bertahan sedikit mengalami penyesuaian dengan terdapat perubahan karena pengembangannya di tanah India, tercermin dari umat Saiwa lebih menekankan pada prosesi kontemplasi tapa brata. Hal ini tampil pada bentuk arca orang bertapa atau samadhi di Candi Borobudur. Bhairawa, bentuk pengucapan oleh orang Jawa identik dengan Borusrowo, makhluk seram. Pertapaan, sejumlah umat Hindu memilih untuk hidup sebagai petapa, sannyasa, dalam upaya mencapai moksa ataupun bentuk kesempurnaan spiritual lainnya. Para petapa berkomitmen untuk hidup sederhana, tidak berhubungan seksual, tidak mencari harta duniawi, serta berkontemplasi tentang Tuhan. Petapa Hindu disebut sannyasin, sadhu, atau suami, sedangkan yang wanita disebut sannyasini. Beberapa petapa tinggal di tempat suci atau asrama, sedangkan yang lainnya berkelana dari satu tempat ke tempat lain dengan keyakinan bahwa hanya Tuhan yang dapat memenuhi keinginan mereka.
Aliran ini terbagi dalam beberapa golongan, yaitu, Pasupata, Saiwa yang menekankan tapa brata, terutama tersebar di Gujarat, Kashmir, dan Nepal, Saiwa Siddhanta, Saiwa yang mendapat pengaruh Tantra, Kashmira Saiwa Darsana, Saiwa yang monistis dan idealistis, Nata Siddha Siddhanta, Saiwa yang monistis, Lingayata, Saiwa yang monoteistis, Saiwa Adwaita, Saiwa yang monistis dan teistis. 3. Sakta, aliran Hinduisme yang memuja Sakti atau Dewi. Pengikut Saktisme meyakini Sakti sebagai kekuatan yang mendasari prinsip-prinsip maskulinitas, yang dipersonifikasikan sebagai pasangan dewa. Sakti diyakini memiliki berbagai wujud. Beberapa di antaranya tampak ramah, seperti Parwati, pasangan Siwa, atau Laksmi, pasangan Wisnu. Yang lainnya tampak menakutkan, seperti Kali atau Durga. Sakta memiliki kaitan dekat dengan Hinduisme Tantra, yang mengajarkan ritual dan praktik untuk penyucian pikiran dan tubuh. Umat Sakta menggunakan mantra-mantra, sihir, gambar sakral, yoga, dan upacara untuk memanggil kekuatan kosmis. Aliran ini mengandung dua golongan utama, yaitu, Sri Kula, pemujaan kepada dewi-dewi yang bergelar Sri, dan Kali Kula, pemujaan kepada dewi-dewi perwujudan Kali. 4. Smarta, aliran Hindu monistis yang memuja lebih dari satu dewa, meliputi Siwa, Wisnu, Sakti, Ganesha, dan Surya di antara dewa dan dewi lainnya, tetapi menganggap bahwa dewa-dewi tersebut merupakan manifestasi dari Zat yang Maha Esa. Dibandingkan tiga aliran Hinduisme yang disebutkan di atas, Smarta berusia relatif muda. Berbeda dengan Vaisnava atau Saiwa, aliran ini tidak bersifat sektarian secara gamblang, dan berdasarkan pada iman bahwa Brahman adalah asas tertinggi di alam semesta dan meresap ke dalam segala sesuatu yang ada. Pada umumnya, umat Smarta memuja Yang Maha Kuasa dalam 6 personifikasi, Ganesha, Siwa, Sakti, Wisnu, Surya, dan Skanda. Karena umat Smarta menerima keberadaan dewa-dewi Hindu yang utama, mereka dikenal sebagai umat liberal atau non-sektarian. Mereka mengikuti praktik-praktik filosofis dan meditasi, serta menekankan persatuan antara individu dengan Tuhan melalui kesadaran. Sastra Weda memusatkan pemujaan kepada para dewa seperti Indra, Baruna, dan Agni, serta melangsungkan upacara Soma. Kurban dengan api, yang disebut yatnya, yajna, dilaksanakan dengan merapalkan mantra-mantra Weda. Sastra Weda dikodifikasi ketika bangsa Indo-Arya mulai menduduki dataran India Utara yang subur, kemudian melakukan transisi dari masyarakat penggembala menuju masyarakat agraris, sehingga kebutuhan akan organisasi yang lebih terstruktur mulai timbul. Masyarakat baru tersebut melibatkan penduduk yang lebih dahulu bermukim di dataran subur tersebut. Mereka dimasukkan ke dalam sistem warna menurut bangsa Arya, dengan otoritas politik dan keagamaan berada di tangan kaum Brahmana dan Ksatria. Bentuk-bentuk wilayah berdaulat yang belum sempurna mulai muncul, dan yang paling menonjol atau berpengaruh adalah kerajaan suku Kuru. Kerajaan tersebut merupakan ikatan kesukuan, yang kemudian berkembang menjadi masyarakat setingkat negara, yang pertama kali tercatat dalam sejarah Asia Selatan, sekitar 1000 m. Secara terang-terangan, mereka mengubah warisan budaya dari periode Weda sebelumnya, mengumpulkan himne-himne Weda menjadi suatu himpunan, dan mengembangkan upacara-upacara baru yang menonjol dalam peradaban India sebagai upacara-upacara Srauta, yang berkontribusi bagi sintesis klasik atau sintesis Hindu. Pada abad ke-9 dan ke-8 SM terjadi penyusunan kitab-kitab Upanishad tertua. Upanishad membentuk suatu dasar teoritis bagi Hinduisme klasik dan dikenal sebagai Vedanta, kesimpulan dari Weda. Kitab-kitab Upanishad kuno menangkal intensitas upacara-upacara yang kian bertambah. Spekulasi monistis yang beragam dari ajaran Upanishad disintesiskan menjadi suatu kerangka teistis dalam kitab suci Hindu Bhagavad Gita. Istilah Dharma sudah digunakan dalam filsafat-filsafat Brahmanis, yang dipandang sebagai aspek dari Reta. Istilah Reta juga dikenal dalam agama Proto-Indo-Iran, yaitu agama orang-orang Indo-Iran sebelum kehadiran kitab-kitab Weda Indo-Aryan, dan Zoroastrianisme Iran. Asa-asa, adalah istilah dalam bahasa Avesta yang mirip dengan Erta dalam Weda. Kitab-kitab Weda merupakan pustaka bagi golongan atas, dan tidak semata-mata mengungkapkan gagasan atau praktik yang populer. Agama berbasis Weda pada periode selanjutnya hadir berdampingan dengan agama-agama lokal, seperti pemujaan Yaksa, dan ia sendiri merupakan hasil dari campuran antara kebudayaan Indo-Arya dengan Harappa. Reformisme asketis Mahavira dan Siddhartha Gautama. Mahavira, artinya pahlawan besar, 599-527 SM, atau Vardamana, Sanskerta. Vardamana dilahirkan sekitar tahun 599 SM di India sebelah timur laut, di daerah yang sama dengan Buddha Gautama dilahirkan walaupun satu generasi lebih awal.
Anehnya, kehidupan kedua orang itu banyak persamaannya yang menarik. Vardamana anak bungsu dari seorang pemimpin, dan seperti juga Gautama dibesarkan dalam kemewahan. Pada umur 30 tahun, dia menjauhkan lingkungannya, keluarga, dia mempunyai seorang istri dan seorang anak perempuan, meninggalkan lingkungannya yang nyaman, dan memutuskan mencari kebenaran dan kepuasan spiritual. Dua tokoh terkemuka dari golongan Sramana, tradisi yang tidak mengakui kewenangan sastra Weda. Di kemudian hari, Mahavira menjadi figur utama dalam Jainisme, sedangkan Siddhartha Gautama dalam Buddhisme. Sramana, peningkatan urbanisasi di India pada abad ke-7 dan ke-6 SM telah mendukung terjadinya gerakan asketis atau Sramana yang menentang fanatisme terhadap berbagai upacara. Mahavira, 549–477 SM, pemuka Jainisme, dan Buddha Gautama, 563–483 SM, penggagas tradisi Buddhisme, adalah tokoh-tokoh terkemuka dalam gerakan tersebut. Menurut Heinrich Zimmer, Jainisme dan Buddhisme adalah bagian dari warisan kebudayaan Praweda, yang juga meliputi Samkhya dan Yoga. Jainisme tidak berasal dari sumber-sumber budaya Brahman Arya, tetapi mencerminkan kosmologi dan antropologi masyarakat kuno pra-Arya golongan atas yang tinggal di India bagian timur laut, dengan berpangkal pada dasar-dasar yang sama tentang spekulasi metafisis kuno seperti Yoga, Sankhya, dan Buddhisme, yaitu ajaran-ajaran India lainnya yang tidak berbasis Weda. Dalam suatu bagian, tradisi Sramana mengajarkan konsep siklus kelahiran dan kematian, siklus reinkarnasi, konsep samsara, dan konsep pencarian kebebasan dari reinkarnasi tersebut, yang menjadi karakteristik Hinduisme. James B. Pratt dalam bukunya The Pilgrimage of Buddhism and a Buddhist Pilgrimage menulis bahwa Oldenburg tahun 1854 sampai tahun 1920, Neman tahun 1865 sampai tahun 1915, dan Radhakrishnan tahun 1888 sampai tahun 1975 percaya bahwa Tripitaka Buddhis mendapat pengaruh dari kitab-kitab Upanishad, sedangkan Lavali Pousin menyatakan ketiadaan pengaruh apapun, dan ahli lainnya menegaskan bahwa pada bagian-bagian tertentu, Sang Buddha menyatakan antitesis secara langsung kepada Upanishad. Hinduisme praklasik, pada periode dari 500 hingga 200 SM, dan 300 M, terjadi sintesis Hindu, yang menyerap pengaruh-pengaruh Sramana dan Buddha, serta kemunculan tradisi bakti dalam balutan Brahmanisme melalui Pustaka Smrti. Sintesis ini timbul di bawah tekanan perkembangan agama Buddha dan Jainisme. Menurut Embry, beberapa tradisi keagamaan lainnya hadir berdampingan dengan agama berbasis Weda. Agama-agama pribumi tersebut akhirnya menemukan tempat di bawah naungan agama Weda. Ketika Brahmanisme mulai kehilangan pamornya dan harus bersaing dengan Buddhisme dan Jainisme, agama-agama yang populer mendapat kesempatan untuk menonjolkan ajarannya. Menurut Embry, para Brahmanis tampaknya bergiat untuk memperluas perkembangan agamanya sebagai maksud untuk menghadapi gempuran aliran-aliran yang lebih heterodoks. Pada saat yang sama, di kalangan agama-agama pribumi yang ada, kesetiaan terhadap kewenangan sastra Weda telah memberikan suatu tali persatuan yang tipis, namun begitu signifikan, di antara kemajemukan dewa-dewi dan praktik keagamaan yang ada. Menurut Larson, para Brahmana menanggapinya dengan asimilasi dan konsolidasi. Hal tersebut tercerminkan dalam Pustaka Smrti yang mulai disusun pada periode itu. Kitab-kitab Smrti dari periode 200 SM-100 M mempermaklumkan kewenangan Weda, sehingga pengakuan terhadap kewenangan Weda menjadi kriteria utama untuk membedakan Hinduisme dengan aliran heterodoks yang menolak Weda. Sebagian besar gagasan dasar dan praktik Hinduisme klasik berasal dari Pustaka Smrti, yang kemudian menjadi inspirasi dasar bagi kebanyakan umat Hindu. Dua wiracarita India terkemuka, Ramayana dan Mahabharata, yang tergolong ke dalam Smrti, disusun dalam periode panjang selama akhir zaman sebelum Masehi dan awal zaman Masehi. Pustaka tersebut mengandung cerita mitologis tentang para pemimpin dan peperangan pada zaman India kuno, dan diselingi dengan filsafat dan ajaran agama. Sastra Purana yang disusun pada masa berikutnya mengandung cerita tentang para dewa-dewi, interaksi mereka dengan manusia, dan pertempuran mereka melawan para raksasa. Kitab Bhagavad Gita memperkuat keberhasilan konsolidasi agama Hindu, dengan memadupadankan gagasan-gagasan Brahmanis dan Sramana menjadi suatu kebaktian yang teistis. Pada awal zaman Masehi, beberapa mazhab filsafat Hindu dikodifikasikan secara formal, meliputi Samkhya, Yoga, Nyaya, Vaisesika, Purwamimamsa, dan Vedanta. Rama dan Krishna menjadi pujaan utama dalam tradisi bakti, yang terutama diungkapkan dalam Bhagavata Purana.
Tradisi pemujaan Kresna melibatkan beberapa kultus berbasis naga, yaksa, bukit, dan pepohonan. Siwa menyerap kultus-kultus lokal dengan menambahkan kata Isa atau Iswara pada nama dewa-dewa lokal, contohnya Buteswara, Hatakeswara, Candeswara. Untuk mengingatkan tentang simbolisasi binatang pada ajaran asli Nusantara yaitu angsa, kura-kura dan naga, hal ini tampil dalam kitab Bhagavata Purana yang menceritakan tentang Rama dan Kresna, yang dalam hal ini pun penulis meyakini tentang Ramayana adalah yang terjadi di Nusantara. Agama Hindu di India mengalami reformasi besar-besaran karena pengaruh Guru Ramanuja yang terkemuka, serta Guru Matwa, dan Sri Caitanya, pengikut gerakan bakti beralih dari konsep Brahman yang abstrak, yang dianjurkan oleh filsuf Adi Sankara berabad-abad sebelumnya, dengan tradisi kebaktian yang lebih bersemangat terhadap pemujaan para awatara yang lebih mudah dibayangkan, terutama Kresna dan Rama. Kitab Bhagavad Gita menghubungkan warna dengan kewajiban seseorang, swadharma, pembawaan, swabawa, dan kecenderungan alamiah, guna. Berdasarkan pengertian warna menurut Bhagavad Gita, tokoh spiritual Hindu Sri Aurobindo membuat doktrin bahwa pekerjaan seseorang semestinya ditentukan oleh bakat dan kapasitas alaminya. Dalam kitab Manusmriti terdapat pengelompokan kasta-kasta yang berbeda. Pada ajaran asli Nusantara baik Sunda Wiwitan ataupun Bali, terdapat simbolisasi warna. Hal ini bukan berarti ajaran asli Nusantara telah terpengaruh oleh ajaran Hindu India. Penulis meyakini bahwa ajaran Hindu di India adalah berpangkal dari ajaran asli nenek moyang Nusantara. Mobilitas dan fleksibilitas dalam warna menampik dugaan diskriminasi sosial dalam sistem kasta, sebagaimana yang dikemukakan oleh beberapa sosiolog. Meskipun beberapa ahli tidak sependapat, para ahli memperdebatkan apakah sistem kasta merupakan bagian dari Hinduisme yang diatur oleh kitab suci, ataukah sekadar adat masyarakat. Berbagai ahli berpendapat bahwa sistem kasta dibangun oleh rezim kolonial Britania. Menurut guru rohani Hindu Sri Ramakrishna, tahun 1836 sampai tahun 1886. Persembahyangan, Wiracarita Mahabharata mengagungkan japa, lagu-lagu pujaan, sebagai kewajiban terbesar pada masa Kali Yuga, zaman sekarang, 3102 SM hingga kini. Banyak aliran yang mengadopsi japa sebagai praktik spiritual yang utama. Japa pada beberapa bahasa suku Nusantara adalah hal yang sering kita kenal, yaitu rapalan atau mantra yang diucapkan sebagai sesuatu yang mempunyai makna magis. Hal ini jelas dalam ucapan asli Nusantara, japa mantra. Praktik spiritual Hindu India yang cukup populer adalah yoga. Yoga merupakan ajaran dharmik yang gunanya melatih kesadaran demi kedamaian, kesehatan, dan pandangan spiritual. Hal ini dilakukan melalui seperangkat latihan dan pembentukan posisi tubuh untuk mengendalikan raga dan pikiran. Konsep ahimsa dalam Hinduisme tidak seketat agama Buddha dan Jainisme, karena jejak keberadaan praktik-praktik pengorbanan dapat ditelusuri dalam kitab-kitab Weda, contohnya mantra-mantra untuk kurban kambing, dalam Rigveda kurban kuda Aswameda, dalam Yajurveda, dan kurban menurut Purusameda, dalam Yajurveda, sedangkan dalam ritus Jyotistoma ada 3 hewan yang dikurbankan melalui upacara yang masing-masing disebut Agnisomia, Sawaniya, dan Anubandiya. Yajurveda dianggap sebagai weda pengorbanan dan ritual, serta menyebutkan beberapa ritus pengorbanan hewan, contohnya mantra dan prosedur pengorbanan kambing putih kepada Bayu, seekor anak lembu kepada Saraswati, seekor sapi bertutul kepada Sawiter, seekor banteng kepada Indra, seekor sapi yang dikebiri kepada Baruna, dan lain-lain. Dari sini, reaksi sosial berkenaan dengan kitab tata cara pengorbanan, Brahmana, dapat ditelusuri. Menurut Panini, ada 2 macam Brahmana, yaitu Brahmana lama dan Brahmana baru. Dalam Brahmana lama, seperti Aitareya Brahmana untuk Rigveda, pengorbanan benar-benar dilakukan. Namun dalam Brahmana baru seperti Satapatha Brahmana, hewan kurban dilepaskan setelah terikat pada tiang pengorbanan. Hal ini merupakan reaksi dari kebangkitan agama-agama Sramana, seperti agama Buddha dan Jainisme, yang berakibat pada peletakan konsep ahimsa di kalangan praktisi kitab Brahmana. Ajaran asli di Nusantara, penduduk asli Kepulauan Nusantara Indonesia mempraktikkan agama asli, keyakinan yang juga menyebar kepada ras Austronesia. Ajaran asli Nusantara menghormati dan memuja Tuhan dengan sebutan Hyang. Entitas tak terlihat yang memiliki kekuatan ini diidentifikasi oleh suku Jawa tradisional dan suku Bali sebagai Hyang, serta oleh suku Dayak sebagai Sangyang, yang dapat berarti ilahi atau leluhur. Dalam bahasa Indonesia modern, Hyang cenderung dikaitkan dengan Tuhan, terlebih setelah era Orde Baru. Kepercayaan dan praktik umum, Acintya adalah dewa tertinggi dalam agama di Bali. Sebuah keyakinan dalam satu keberadaan maha tinggi yang disebut Ida Sang Hyang Widiwasa, Sang Hyang Tunggal, atau Sang Hyang Acintya.
Tuhan Yang Maha Esa dalam budaya suku Toraja dari Sulawesi Tengah dikenal sebagai Puang Matua, di keyakinan Aluk Tudolo. Sebuah keyakinan bahwa semua dewa adalah manifestasi dari keberadaan tertinggi tersebut. Kepercayaan ini sama dengan keyakinan Smarta Sampradaya, yang juga menyatakan bahwa berbagai bentuk dewa seperti Brahma, Wisnu, Siwa adalah aspek-aspek yang berbeda dari keberadaan Maha Tinggi yang sama tersebut. Dewa Siwa juga dipuja dalam bentuk lain seperti halnya, Batara Guru, dan Maharaja Dewa, Mahadewa, diidentifikasikan erat dengan matahari dalam bentuk lokal Hindu atau kebatinan. Sebuah keyakinan tentang Trimurti, yang terdiri dari 1. Brahma, sebagai sang pencipta. 2. Vishnu atau Wisnu, sebagai sang pemelihara. 3. Ciwa atau Siwa, sebagai sang pelebur, Hindu India sebagai dewa perusak penghancur. Sebuah keyakinan tentang semua dewa-dewi lainnya, Hyang, Dewata dan Batara-Batari. Pemerintah Indonesia telah mengakui Hindu sebagai salah satu dari 6 agama monoteistik resmi, bersama dengan Islam, Protestan, Katolik, Buddha, Hindu atau Konghucu. Namun pemerintah Indonesia tidak mengakui sistem kepercayaan suku adat sebagai agama resmi. Akibatnya, pengikut berbagai agama asli seperti Dayak Kaharingan telah mengidentifikasikan diri mereka sebagai Hindu untuk menghindari tekanan untuk masuk Islam atau Kristen. Beberapa keyakinan suku adat asli seperti Sunda Wiwitan dari suku Sunda, Aluk Tudolo suku Toraja, dan Parmalim dari suku Batak, meskipun berbeda dari agama Hindu Bali yang mungkin mencari afiliasi dengan agama Hindu untuk bertahan hidup, sementara di saat yang sama juga mencoba melestarikan perbedaan mereka terhadap aliran utama Hindu Indonesia yang didominasi oleh suku Bali. Ajaran asli Nusantara, agama di Bali adalah agama yang sangat terjalin dengan seni dan ritual, dan lebih tidak ketat diatur oleh kitab suci, hukum, dan keyakinan seperti agama Islam. Agama di Bali tidak memiliki penekanan tradisional pada siklus kelahiran kembali dan reinkarnasi, melainkan berkaitan dengan banyak sekali, hyang, sukma leluhur. Seperti halnya kebatinan, dewa-dewi ini dianggap mampu melahirkan kebaikan atau merugikan. Masyarakat di Bali sangat menekankan ritual-ritual perdamaian yang dramatis dan estetis terhadap para hyang. Ritual-ritual ini dilakukan di situs-situs candi dan pura yang tersebar di seluruh desa dan di pedesaan. Tempat bersembahyang atau kuil di Bali disebut pura, dan tidak seperti mandir gaya Hindustan yang menjulang tinggi dengan ruang interior, kuil Bali dirancang sebagai tempat bersembahyang di udara terbuka dalam dinding tertutup, dihubungkan dengan serangkaian gerbang yang dihiasi secara rumit untuk mencapai bagian ruang terbukanya. Masing-masing kuil ini memiliki keanggotaan yang kurang lebih tetap, di mana setiap orang Bali adalah bagian dari sebuah kuil berdasarkan keturunan, tempat tinggal, atau wahyu mistis. Beberapa kuil juga terdapat dalam rumah keluarga, juga disebut banjar, di Bali, yang lain terletak di sawah, dan yang lain terletak di lokasi geografis yang terkenal, tebing pantai, gunung. Agama Bali juga meliputi keyakinan agama taburah, sabung ayam bersifat keagamaan di mana ayam jago digunakan dalam adat keagamaan dengan memungkinkannya bertarung melawan ayam jago lain dalam sebuah upacara sabung ayam keagamaan Bali, sebuah bentuk persembahan hewan. Pertumpahan darah dalam taburah diperlukan sebagai pemurnian untuk menenangkan roh-roh jahat buta dan kala, dan untuk memohon hasil panen yang baik. Ritual sabung ayam ini biasanya berlangsung di luar kuil dan juga mengikuti ritual yang kuno dan kompleks sebagaimana tercantum dalam naskah Lontar Suci. Ajaran asli Nusantara di Jawa, tradisi Jawa telah bertahan dalam berbagai tingkat dan bentuk di Jawa. Dalam beberapa tahun terakhir, anggapan Hindu adalah agama yang dianut masyarakat Jawa telah dianggap benar, terutama di daerah yang mengelilingi sebuah situs besar candi-candi di Jawa, seperti wilayah Klaten di dekat Candi Prambanan. Kelompok etnis suku adat tertentu, seperti suku Tengger dan suku Osing, juga terkait dengan tradisi keagamaan asli Jawa adalah bukti bahwa mereka bukan Hindu India. Ajaran asli Nusantara di tempat lain di Pulau Jawa, di antara masyarakat non-Bali yang dianggap termasuk pemeluk Hindu oleh pemerintah Indonesia, misalnya adalah para penganut agama suku Dayak, Kaharingan di Kalimantan Tengah, di mana statistik pemerintah mencatat pemeluk kepercayaan Kaharingan sejumlah 15,8% dari total populasi pada 1995. Secara nasional, di awal 1990-an pemeluk Hindu di Indonesia hanya mewakili sekitar 2% dari populasi. Banyak orang dari suku Manusela dan suku Nuaulu dari Pulau Seram memeluk kepercayaan Nauruz, sinkretisme dengan unsur-unsur dan Kristen Protestan. Demikian pula, suku Toraja di Tanah Toraja, Sulawesi telah mengidentifikasikan agama asli mereka sebagai Hindu. Suku Batak di Sumatera telah mengidentifikasikan tradisi asli Parmalim mereka dengan Hindu.
Kepercayaan Boda suku Sasak di Pulau Lombok adalah non-Muslim, agama mereka dianggap merupakan perpaduan Hindu dan Buddha dengan animisme, kepercayaan ini dianggap termasuk ke dalam agama Buddha oleh pemerintah Indonesia. Perkembangan dan pengakuan, walaupun banyak orang Jawa yang mempertahankan aspek tradisi adat dan asli Jawa mereka melewati berabad-abad pengaruh Islam di bawah bendera agama Kejawen atau juga Islam Jawa, non-ortodoks Abangan, hanya sebagian kecil dari masyarakat Jawa yang terisolasi lah yang secara konsisten menegakkan kepercayaan Jawa sebagai tanda utama dari identitas publik mereka. Salah satu yang termasuk dari masyarakat adat kecil ini adalah orang-orang pelosok suku Tengger yang tinggal di dataran tinggi Tengger di Provinsi Jawa Timur. Pengakuan resmi, mengakui agama seseorang sebagai Hindu secara resmi tidaklah mungkin secara hukum di Indonesia hingga tahun 1962, ketika agama Hindu menjadi agama kelima yang diakui negara. Pengakuan ini awalnya diperjuangkan oleh organisasi-organisasi keagamaan Bali dan diberikan demi warga Bali yang mayoritasnya adalah pemeluk agama yang dianggap Hindu. Yang terbesar dari organisasi-organisasi ini adalah Parisada Hindu Dharma Bali, berubah nama menjadi Parisada Hindu Dharma Indonesia, PHDI, pada tahun 1964, yang mencerminkan upaya-upaya selanjutnya untuk mendefinisikan Hindu tidak hanya sebagai kepentingan Bali tetapi juga nasional. Identitas agama menjadi isu hidup dan mati bagi banyak orang Indonesia di sekitar waktu yang sama saat agama Hindu akhirnya mendapat pengakuan, ketika peristiwa pembantaian komunis tahun 1965 sampai tahun 1966 terjadi. Orang yang tidak mengafiliasikan diri dengan salah satu agama yang diakui negara cenderung dicurigai sebagai komunis, meskipun mendapat banyak ketidakuntungan bila bergabung dengan agama minoritas nasional. Keprihatinan yang mendalam bagi pelestarian agama leluhur tradisional mereka membuat beberapa kelompok etnis di luar pulau membuat Hindu sebagai pilihan yang lebih cocok selain Islam. Pada awal tahun 1970-an, orang-orang suku Toraja dari Sulawesi adalah yang pertama untuk mewujudkan kesempatan tersebut dengan mencari perlindungan bagi agama nenek moyang pribumi mereka di bawah payung Hindu Indonesia yang besar, diikuti oleh suku Karo dari Sumatera pada tahun 1977. Di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan, sebuah gerakan Hindu besar telah berkembang di kalangan penduduk suku Dayak pribumi setempat yang mengarah ke sebuah deklarasi massal Hindu di pulau ini pada tahun 1980. Namun, konversi ke Hindu tersebut mengikuti pembagian etnis yang jelas. Adat Dayak pribumi berhadapan dengan populasi migran yang sebagian besar Muslim yang disponsori pemerintah, terutama suku Madura, dan sangat tidak menyukai perampasan tanah dan sumber daya alam nenek moyang mereka. Dibandingkan dengan rekan-rekan mereka di pemeluk Hindu Jawa, banyak pemimpin suku Dayak pribumi yang juga lebih prihatin terhadap upaya Parisada Hindu Dharma Bali untuk membakukan praktek ritual Hindu secara nasional, khawatir hal ini akan berimbas pada berkurangnya tradisi unik keharingan mereka sendiri dan dominasi budaya asing yang semakin panjang. Sebaliknya, kebanyakan orang Jawa lambat dalam mempertimbangkan Hindu pada saat itu, tidak mempunyai organisasi jelas dalam hal agama secara etnis karena takut adanya pembalasan dari organisasi Islam Jawa yang kuat secara lokal seperti Nahdlatul Ulama NU. Sayap pemuda NU telah aktif, tidak hanya bagi para terduga komunis tapi juga elemen kejawen atau anti-Islam dalam Partai Nasionalis Indonesia (PNI) Soekarno selama fase awal dari pembantaian komunis berdarah tahun 1965 sampai tahun 1966. Sehingga para praktisi tradisi mistis kejawen merasa terpaksa menyatakan diri mereka sebagai Muslim karena kekhawatiran terhadap keselamatan mereka. Era Orde Baru, pertimbangan para praktisi kejawen untuk meninggalkan tradisi mereka demi bertahan hidup di sebuah negara Islam segera terbukti tidak benar. Penerus Presiden Soekarno, Soeharto, mengadopsi pendekatan non-sektarian, non-agama, yang jelas dalam apa yang disebutnya era Orde Baru. Namun ketakutan lama mereka muncul kembali kala Soeharto secara resmi merangkul Islam pada 1990-an. Awalnya Soeharto adalah pembela kuat nilai-nilai tradisi kejawen, namun Soeharto mulai membuat penawaran-penawaran pada kaum Muslim pada waktu itu, karena goyahnya dukungan publik dan militer pada pemerintahannya. Sebuah sinyal kuat untuk hal tersebut adalah otorisasi dan dukungan pribadi dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, ICMI, sebuah organisasi baru yang para anggotanya secara terbuka mempromosikan Islamisasi negara dan masyarakat Indonesia. Kekhawatiran mereka semakin tumbuh ketika ICMI menjadi faksi sipil yang dominan dalam birokrasi nasional Indonesia, dan memulai program-program pendidikan Islam dan masjid secara besar-besaran melalui Departemen Agama, sekali lagi membidik benteng-benteng tradisi kejawen.
Sekitar waktu yang sama, terjadi serangkaian pembunuhan oleh massa Muslim ekstremis terhadap orang-orang yang diduga mempraktikkan metode penyembuhan tradisional Jawa dengan cara magis. Dalam hal afiliasi politik, kebanyakan praktisi, kejawen, kontemporer dan pemeluk-pemeluk baru agama Hindu telah menjadi anggota PNI lama kemudian bergabung dengan Partai Nasionalis Baru Megawati Soekarno Putri, putri dari Soekarno. Begitulah pemaparan penulis tentang ajaran asli Nusantara yang menyebar sampai ke tanah India dan menjadi dasar falsafah ajaran Hindu yang berkembang di India. Kita akan kembali pada Candi Borobudur. Berdirinya Borobudur. Peradaban terdahulu di Sundaland telah ada dan maju peradaban ini berkembang di selatan bagian daratan bumi yang disebut Lemuria. Peradaban yang berpusat di Sundaland ini menyebarkan ajaran yang berpedoman kepada ajaran kebijaksanaan Sang Matahari, menyebar ke Timur Tengah, dataran Asia Tiongkok dan Amerika Latin. Peradaban ini bernama Lemuria diperkirakan ada tahun 53.000 SM. Borobudur pada masa ini dalam keadaan polos tidak mempunyai stupa patung dan relief seperti terlihat saat ini. Perlu juga dicatat bahwa Candi Padang dan suku serta candi yang bentuk dasarnya punden berundak dibangun di masa ini. Gunung Padang di Jawa Barat yang diperkirakan mulai dibangun 23.000 SM Cianjur, peninggalan zaman megalitikum dianggap peradaban tertua di dunia yang pernah ada, berdasarkan uji karbon, carbon dating. Borobudur pada masa peradaban Atlantis sekitar tahun 24.000 SM dan 23.000 SM berdasarkan catatan Plato, sudah berdiri megah. Bangunan inilah sebagai landmark atau lambang keagungan dan prestise sebuah peradaban. Kita bisa lihat nanti bukti bahwa Borobudur adalah pusat peradaban tinggi dan tempat berkumpulnya bangsa-bangsa pada zamannya. Pada kisaran sebelum tahun 5000 SM peradaban ini mengalami masa kejayaan dan peperangan dengan peradaban yang berada di daratan India sekitar Sungai Indus. Peradaban ini yang dikenal dengan peradaban Harappa, dengan pusat pemerintahan Mohenjo-daro. Kejadian peperangan yang maha dahsyat ini terekam dalam cerita Ramayana tercatat dengan angka tahun 5000 SM. Peradaban Lembah Indus 3300, 1700 SM, 2600, 1900 SM, adalah sebuah peradaban sungai kuno yang berkembang di lembah Sungai Indus di India kuno, kini di Pakistan dan India Barat Laut. Peradaban ini juga dikenal sebagai peradaban Harappa. Pada zaman dahulu, Mohenjo-daro merupakan salah satu pusat administratif peradaban lembah Indus kuno. Pada puncak kejayaannya, Mohenjo-daro adalah kota yang paling terbangun dan maju di Asia Selatan. Perencanaan dan tekniknya menunjukkan kepentingan kota ini terhadap masyarakat lembah Indus. Kebudayaan Indus berkembang berabad-abad lamanya, lalu mengalami kebangkitan sekitar tahun 3000 SM. Peradaban tersebut menjangkau wilayah yang kini diduduki negara Pakistan dan India Utara, tetapi tiba-tiba mengalami kemerosotan sekitar tahun 1900 SM. Pada masa inilah masa kehancuran peradaban Harappa mengalami penyerangan oleh sebuah peradaban yang sudah maju pada masa itu. Migrasi Detro Melayu menurut naskah Wangsakerta. Setelah selama ribuan tahun bangsa Proto-Melayu mendiami Nusantara. Pada sekitar tahun 300 SM, datang bangsa pendatang, yang dikemudikan hari dikenal dengan nama Detro Melayu. Teori migrasi Detro Melayu, ternyata bukan berasal dari sejarawan Barat Belanda, seperti N.J. Krom, Eugene Du Bois, J.G. de Casparis dan sebagainya, melainkan berasal dari seorang sejarawan Nusantara, yang bernama Pangeran Wangsakerta. Beliau diperkirakan hidup pada pertengahan abad ke-17 M. Melalui naskah Wangsakerta, beliau menuturkan silsilah Aki Tirem, sesepuh masyarakat Salakanagara, pada abad 1 Masehi, sebagai berikut. Aki Tirem putra Ki Srengga putra Nyai Sariti Warawiri putri Sang Aki Bajul Pakel putra Aki Dungkul putra Ki Pawang Sawer putra Datuk Pawang Marga putra Ki Bagang putra Datuk Waling putra Datuk Banda putra Nesan. Selanjutnya ia menulis, leluhur Aki Tirem bernama Aki Bajul Pakel berdiam di Suwarnabumi, Sumatera, bagian selatan, kemudian Datuk Pawang Marga berdiam di Suwarnabumi bagian utara dan Datuk Banda berdiam di Langkasungka. Dari penelusuran genealogi di atas, nampak jelas bahwa jalur migrasi bangsa Detro Melayu, adalah bermula dari tanah India, lalu memasuki Nusantara melalui Suwarnabumi, Sumatera, dan kemudian menuju ke Pulau Jawa. Sumber, teori antropologi migrasi Detro Melayu, ditemukan Panembahan Tohpati, sejarawan Nusantara abad ke-17 M. Keragaman leluhur penduduk Nusantara, semakin diperkaya dengan kehadiran keturunan Nabi Ibrahim AS dari dinasti Palawa yang dikenal sebagai Dewa Warman II. Sumber, genealogi dinasti Majapahit. Di kemudian hari Dewa Warman I menjadi penguasa di Salakanagara, dan menikah dengan anak Aki Tirem yang bernama Pohaci Larasati.
Berikut silsilah dari Raden Wijaya, pendiri Majapahit, Raden Wijaya bin, Rakeyan Jayadharma bin, Prabu Guru Darmasiksa bin, Dharma Kusuma bin, Rakeyan Jayagiri bin, Lalang Bumi bin, Dharmaraja bin, Puteri Kahuripan binti Dharmawangsa Teguh bin, Sri Makuta Wangsa Wardana bin, Sri Isyana Tunggawijaya bin, Empu Sindok bin, Putra Empu Daksa bin, Empu Daksa bin, Rake Watu Humalang bin, Pramodawardani binti, Samaratungga bin. Samarakwira bin, Rakai Panangkaran bin, Sanjaya bin, Brata Senawa bin, Prabu Galuh II bin, Ureti Kandayun bin, Cicit Suryawarman bin, Cucu Suryawarman bin, Putri Suryawarman binti, Suryawarman bin, Candrawarman bin, Indrawarman bin, Wisnuwarman bin, Purnawarman bin, Darmayawarman bin, Dewi Minawati, suaminya Dewi Minawati, bernama Jaya Singawarman, pendiri Kerajaan Tarumanagara, binti, Spatikarnawa Warman Dewi binti, Dewa Warman VII bin, Dewa Warman VI bin, Mahisasura Mardini Warman Dewi binti, Dewi Tirta Lengkara binti, Dewa Warman III bin, Dewa Warman II bin. Dewa Warman I, menikah dengan Puteri Pohaci Larasati binti Aki Tirem bin Kisrengga bin Nyai Sariti Warawiri binti Sang Aki Bajul Pakel bin Aki Dungkul bin Ki Pawang Sawer bin Datuk Pawang Marga bin Ki Bagang bin Datuk Waling bin Datuk Banda bin Nesan. Berdasarkan penelitian sejarah pendiri Kerajaan Salakanagara, Dewa Warman I, yang merupakan leluhur Raja Majapahit berasal dari dinasti Pallava, beliau datang ke Jawa Dwipa Pulau Jawa pada sekitar abad pertama Masehi dan memerintah Kerajaan Salakanagara bersama istrinya yaitu Pohaci Larasati pada tahun 130 M168 M. Keturunan Sulaiman di Pulau Nusantara. Nabi Sulaiman leluhur bangsa Melayu dalam genealogi King Khosrow I of Persia, 531-578. Inilah susur galur Bicitram Syah, Sang Sapurba, keturunan Iskandar Zulkarnain yang turun dari Bukit Siguntang Mahameru, Palembang. Asal kami daripada anak cucu Raja Iskandar Zulkarnain, nisab kami daripada Raja Nusirwan, Raja Masrik dan Maghrib dan pancar kami daripada Sulaiman alaihi salam, Sejarah Melayu, SM, karangan Abdullah ibn Abdul Qadir Munshi, bait 2.2. Bicitram Syah, Sang Sapurba, diceritakan menikah dengan Wan Sendari anak Demang Lebar Daun, penguasa Palembang, anak cucu Raja Sulan, keturunan Raja Nusirwan Adil bin Kibat Syahriar, kelak keturunannya menjadi cikal bakal raja-raja di negeri Melayu. Bicitram Syah, Sang Sapurba, di dalam sejarah dikenali sebagai Raja Sriwijaya abad ke-13, yang bernama Sri Tribuwana, yang mendirikan Kerajaan Keritang, Indragiri, dan Kerajaan Kandis di Kuantan. Salah seorang putra Sang Sapurba, bernama Sang Nila Utama, membangun Kerajaan Tumasik, yang saat ini dikenal dengan nama Singapura. Silsilah Bangsa Melayu. Ibn Abd al-Rabi di dalam karyanya Al-Iqat al-Farid, yang dikutip oleh Asyumardi Asra dalam bukunya Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara abad 17 dan 18 menyebutkan adanya korespondensi antara Raja Sriwijaya, Sri Indrafarman, dengan Khalifah Umar bin Abdul Aziz pada sekitar tahun 100 abad ke-8 M. Raja Sriwijaya berkirim surat yang isi surat tersebut adalah sebagai berikut. Dari Raja Diraja, Malik al-Amlak, yang adalah keturunan 1000 raja, yang istrinya juga cucu 1000 raja, yang di dalam kandang binatangnya terdapat 1000 gajah, yang di wilayahnya terdapat 2 sungai yang mengairi pohon gaharu, bumbu-bumbu wewangian, pala dan kapur barus yang semerbak wanginya hingga menjangkau jarak 12 mil, kepada Raja Arab yang tidak menyekutukan Tuhan-Tuhan lain dengan Allah. Saya telah mengirimkan kepada Anda hadiah, yang sebenarnya merupakan hadiah yang tak begitu banyak, tetapi sekedar tanda persahabatan. Saya ingin Anda mengirimkan kepada saya seseorang yang dapat mengajarkan Islam kepada saya dan menjelaskan kepada saya tentang hukum-hukumnya. Benarkah Raja Sriwijaya adalah keturunan 1000 raja? Benarkah Raja Sriwijaya adalah keturunan Iskandar Zulkarnain dan Nabi Sulaiman? Siapa yang dimaksud dengan Raja Nusirwan Adil, Raja Masrik, Timur, dan Maghrib, Barat, seperti terdapat dalam sejarah Melayu? Berpedoman kepada sejarah Melayu, sebagaimana diuraikan sebelumnya, diperoleh informasi Salasilah Demang Lebar Daun dan Sang Sapurba bertemu pada Raja Nusirwan Adil. Di kalangan ahli sejarah, memperkirakan Raja Nusirwan Adil identik dengan King Anusirvan the Just of Persia, memerintah pada tahun 531-578 M, di Kerajaan Persia dinasti Sassanid. Beliau adalah putra Kafat pertama of Persia atau dalam sejarah Melayu disebut Raja Kibat Syahriar. Melalui penyelusuran genealogi, diperoleh silsilah King Anusirvan Khosrow I of Persia, dengan perincian sebagai berikut. 1. Susur galur dari Cirus II The Great of Persia, Zulkarnain.
Maharaja Nusirwan Adil Anusirvan, King Khosrow I The Just of Persia, bin Maharaja Kibat Syahriar, Kafat I of Persia, bin Firuz II of Persia bin Yazdagerd II of Persia bin Bahram kelima of Persia bin Yazdagerd I. Of Persia bin Sapur ketiga of Persia bin Sapur kedua The Great of Persia bin Ifra Hormuz binti Vasudeva of Kabul bin Vasudeva keempat of Kandahar bin Vasudeva ketiga of Kusans bin Vasudeva kedua of Kusans bin Kaniska tiga of Kusans bin Vasudeva pertama of Kusans bin Hufishka I of Kusans bin Kaniska of Kusanastan bin Wemakatvises II of Kunhanas bin Princess of Bactria binti Calliope of Bactria binti Hippostratus of Bactria bin Strato pertama of Bactria bin Agatoclea of Bactriae binti Agatocles I of Bactriae bin Pantaleon of Bactria bin Sundari Maurya of Magadha, menikah dengan Demetrios I of Bactriae. Keturunan Raja Iskandar Alexander ketiga The Great of Makedonia, binti Princess of Avanti, menikah dengan Briha. Sundari Maurya of Magadha, menikah dengan Demetrios I of Bactriae, keturunan Raja Iskandar Alexander ketiga The Great of Makedonia, binti Princess of Avanti, menikah dengan Brihadratna Maurya of Magadha. Keturunan King Ashoka, binti Abisara IV of Avanti bin Abisara III of Pancanada bin Abisara II of Taksila bin Abisara I of Taksila bin Rodogune Ahaimenid of Persia binti Artaxerxes kedua of Persia bin Darius kedua of Persia bin Artaxerxes pertama of Persia bin Xerxes pertama The Great of Persia bin Atosa of Persia, menikah dengan Darius I of Persia, keturunan Bani Israel, binti Cirus II The Great of Persia. 2. Susur galur dari Alexander ketiga of Makedonia, Raja Iskandar Zulkarnain. Demetrios I of Bactriae bin Berenike of Bactria binti Princess of Syria binti Laodis I of Syria bin Aesopia the Perdicit of Makedonia binti Alexander ketiga. The Great of Makedonia. 3. Susur galur dari King Ashoka. Brihadratna Maurya of Magadha bin Dasarata of Magadha bin Kunala of Taksila bin King Ashoka, Asoka, Vardhana. 4. Susur galur dari Nabi Sulaiman. Darius pertama of Persia bin Mesar binti Salatial bin Tamar binti Johanan bin Josias bin Amon bin Manasses bin Ezekias bin Achas bin Joatam bin Uziah bin Amaziah bin Joas bin Ozias bin Jehoram bin Jehoshaphat bin Asa bin Abia bin Roboam bin Nabi Sulaiman. Apa yang diakui Raja Sriwijaya, Sri Indravarman, sebagai keturunan 1000 raja, ternyata bukanlah isapan jempol melainkan sebuah fakta, melalui susur galur leluhurnya, Maharaja Nusirwan Adil telah membuktikannya. Dan melalui penyelusuran genealogi juga kita dapat saksikan bahwa Raja Iskandar Zulkarnain, Alexander ketiga of Makedonia, Zulkarnain, Cirus II of Persia, dan Nabi Sulaiman sebagai leluhur bangsa Melayu, adalah sebuah kenyataan dan bukan sekadar angan-angan. Dalam bahasan buku ini ada pertanyaan untuk apa dan kenapa keturunan Sulaiman ada di Nusantara. Jawaban yang tepat adalah karena penaklukan Sulaiman terhadap Ratu Saba di Nusantara. Queen Amuhia istri Nabukadnezar II adalah putri Nusantara. Kita sering menemukan hasil penelitian dari ahli sejarah yang bercerita tentang leluhur Nusantara. Ada yang memperkirakan mereka berasal dari India, Cina, Asia Tengah dan sebagainya. Tahukah Anda, jika bangsa-bangsa di dunia ini ternyata berkemungkinan mengalir darah Jawa, Melayu, melalui penelusuran genealogi, fakta sejarah ini bisa dibuktikan. Kisah ini bermula pada peristiwa sekitar tahun 600 SM, ketika Nebukadnezar II King of Babylon, mengirimkan beberapa ekspedisi ke wilayah timur, yang tujuannya untuk mengambil pohon-pohon besar serta benih-benih bunga pilihan, untuk kemudian ditanam di Taman Tergantung Babylon. Inisiatif pembuatan taman bergantung ini, dilakukan dalam upaya untuk mengobati kerinduan permaisuri Amuhia kepada suasana kampung halamannya, sumber alter Terasia bangsa Melayu 5. Para pakar sejarah mencatat, Queen Amuhia 630–565 SM, merupakan keluarga King Chiasares of the Medes 690–585 SM. Memperhatikan jarak usia keduanya, sekitar 60 tahun, kuat dugaan Queen Amunia, adalah cucu dari King Chiasares. Ayah dari Queen Amunia, adalah seorang pangeran dari bangsa Medes, yang juga merupakan saudara King Astyages of the Medes 660–550 SM. Untuk dipahami, wilayah Medes berada di daerah sekitar Persia, Iran, yang keadaan alamnya kurang lebih mirip dengan Babylon, Irak. Jadi sangat mengherankan pendapat yang menyatakan, Queen Amuhia merindukan suasana di Medes, terlebih lagi lokasinya tidak seberapa jauh dari Babylon. Lokasi kampung halaman Queen Amuhia masih penuh misteri. Beberapa sejarawan menduga, kampung halaman yang dimaksud tidak lain adalah Tanah Jawa, Nusantara, yang berada nun jauh di sana serta penuh dengan pepohonan dan beraneka ragam bunga.
Sehingga mengapa ada seorang princess dari Medes, bisa bertempat tinggal di Jawa, Nusantara? Mungkinkah Ibunda Queen Amuhia, adalah puteri dari negeri Melayu? Jawabannya yaitu, karena Queen Amuhia, Amitis of Media, sedari kecil telah akrab dengan suasana tropis di negeri yang subur, di kampung halaman ibunya. Prof. Giorgio Bucellati, seorang arkeolog senior dari University of California Los Angeles UCLA, yang saat itu terkagum-kagum dengan sebuah temuannya. Ia menemukan sebuah porselen cekung, yang di atasnya terdapat fosil sisa-sisa tumbuhan cengkeh. Bucellati saat itu tengah melakukan penggalian di atas tanah bekas rumah seorang pedagang yang berasal dari masa 1700 SM di Terka, Efrat Tengah. Sebagai pakar, Bucellati mengetahui jika cengkeh hanya bisa hidup di satu tempat di muka bumi, yakni di Nusantara, Kepulauan Maluku. Temuan inilah yang kemudian muncul termin clove root atau jalur perniagaan rempah-rempah cengkeh bangsa Nusantara hingga sampai ke Firaun Mesir. Temuan tersebut membuktikan kepada kita jika di masa sebelum Masehi, di zaman para nabi-nabi, pelaut-pelaut Nusantara telah melanglang buana menyeberangi samudera dan menjalin hubungan dengan warga dunia lainnya. Bahkan di Crete meyakini jika sistem pelayaran, termasuk perahu-perahu, dari para pelaut Nusantara lah yang menjadi acuan bagi sistem dan bentuk perahu banyak negeri-negeri lain di dunia. Keyakinan ini diamini oleh sejumlah arkeolog dan sejarawan senior seperti Dr. Roland Oliver, sumber, moyang Indonesia ekspor cengkeh, kayu manis dan kapur barus ke Firaun. Sebuah manuskrip Yahudi purba menceritakan sumber bekalan emas untuk membina negara kota kerajaan Nabi Sulaiman AS, sekitar tahun 950 SM, diambil dari sebuah kerajaan purba di timur jauh yang dinamakan Opir. Kemungkinan Opir berada di Pulau Sumatera, yang dikenal sebagai Pulau Emas atau dalam bahasa Sanskrit bernama Swarna Dwipa, Suvarnadvipa. Bahkan menurut informasi pusat kerajaan Minangkabau terletak di tengah-tengah galian emas. Emas-emas yang dihasilkan kemudian diekspor dari sejumlah pelabuhan, seperti Kampar, Indragiri, Pariaman, Tikus, Barus, dan Pedir. Berdasarkan data arkeologis di atas, Kepulauan Nusantara pada sekitar 600 SM, telah terdapat pusat-pusat perdagangan, baik itu di Pulau Sumatera sampai ke Maluku. Diduga Queen Amuhia, bertempat tinggal di salah satu pusat perdagangan ini, untuk menemani kedua orang tuanya, yang menjadi konsul perdagangan bangsa Medes di Nusantara. Amuhia, leluhur 1000 raja. Perkawinan antara King Nebukadnezar II dan Queen Amuhia, melahirkan seorang putra dan 3 orang puteri. Berdasarkan penyelusuran genealogi, melalui zuriat salah seorang cucunya, yang bernama Nidintubel, Prince of Babylon, Nebukadnezar III of Babylon, kelak akan lahir para penguasa baik di negeri timur maupun barat. Berikut keturunannya, anak laki-laki, yang menjadi raja-raja di Nusantara. Maharaja Nusirwan Adil, leluhur Raja-Raja Melayu Anusirvan, King Khosrow the Just of Persia, bin Maharaja Kibat Syahriar, Kafat pertama of Persia, bin Firuz II of Persia bin Yazdagert II of Persia bin Bahram kelima of Persia bin Yazdagert I of Persia bin Sapur ketiga of Persia bin Sapur kedua the Great of Persia bin Ifrahormus binti Vasudeva of Kabul bin Vasudeva keempat of Kandahar bin Vasudeva ketiga of Kusans. Bin Vasudeva kedua of Kusans bin Kaniska III of Kusans bin Vasudeva pertama of Kusans bin Hufishka I of Kusans bin Kaniska of Kusanastan bin Wema Katvises II of Kunhanas bin Princess of Bactria binti Calliope. Of Bactria binti Hippostratus of Bactria bin Strato pertama of Bactria bin Agatoclea of Bactriae binti Agatocles I of Bactriae bin Pantaleon of Bactria bin Sundari Maurya of Magadha binti Princess of Avanti. Binti Abisara 4 of Avanti bin Abisara 3 of Pancanada bin Abisara 2 of Taksila bin Abisara I of Taksila bin Rodogune Ahaimenid of Persia binti Artaxerxes kedua of Persia bin Darius kedua of Persia bin Andria of Babylon, menikah dengan Artaxerxes pertama of Persia, binti Nebukadnezar 4 of Babylon bin Nidintubel, Prince of Babylon, Nebukadnezar 3 of Babylon, bin Princess of Babylon binti Queen Amuhia. Setelah pendudukan oleh ras Australoid, maka ras Kaukasoid datang meliputi bangsa Elamo Dravida. 4000 SM hingga 6000 SM dan Indo-Arya 2000 SM hingga 1500 SM dan Mongoloid Sino-Tibet bermigrasi ke India. Bangsa Elamo Dravida ada kemungkinan berasal dari Elam, kini merupakan wilayah Iran. Agama prasejarah tertua di India yang mungkin meninggalkan jejaknya pada agama Hindu berasal dari zaman Mesolitik dan Neolitik. Beberapa agama suku di India masih bertahan, mendahului dominansi agama Hindu, namun tidak harus dianggap bahwa ada banyak kemiripan antara masyarakat suku pada zaman prasejarah dengan masa kini.
Menurut antropolog Gregory Possehl, peradaban lembah Sungai Indus 2600-1900 SM mengandung titik pangkal yang logis, atau mungkin arbitrer, bagi beberapa aspek pada tradisi Hindu di kemudian hari. Agama pada masa tersebut mengandung pemujaan kepada dewa yang maha kuasa, yang dibandingkan oleh beberapa ahli, terutama John Marshall, sebagai proto-siwa, dan mungkin sesosok ibu dewi, yang mendasari figur sakti. Di bawah nanti kita akan mengetahui bahwa sosok Dewi Ibu, adalah sosok yang dipuja pada masa dahulu oleh peradaban di Tanah Jawa. Dewi Sri masih tercatat juga saat kerajaan pertama yang ada di Nusantara, Kerajaan Salak Nagara abad kedua Masehi dengan sebutan Nipohaci Larasati. Praktik-praktik lain dari zaman peradaban lembah Sungai Indus yang berlanjut ke periode Weda meliputi pemujaan kepada air dan api. Akan tetapi, hubungan antara dewa-dewi dan praktik agama lembah Sungai Indus dengan agama Hindu masa kini telah menjadi subjek perselisihan politis serta perdebatan para ahli. Kitab tertua di antara sastra Weda tersebut adalah Rigveda, yang diperkirakan telah disusun pada periode tahun 1700 sampai tahun 1100 SM. Sastra Weda memusatkan pemujaan kepada para dewa seperti Indra, Baruna, dan Agni, serta melangsungkan upacara Soma. Kurban dengan api, yang disebut yajna, dilaksanakan dengan merapalkan mantra-mantra Weda. Juga di bawah nanti saya akan membahas tentang agama Hindu dari awal terbentuknya sampai saat ini juga sampai ke Indonesia yang sampai saat ini agama Hindu adalah agama yang dianggap dan terpublikasi dianut oleh nenek moyang kita, padahal bukan dan tidak. Agama Hindu di India sama sekali berbeda dengan agama yang dibilang Hindu yang dianut oleh masyarakat kita. Masa Praweda. Witzel menyebutkan jangka waktu antara 1900 dan 1400 SM. Flood menyebutkan 1500 SM. Dari catatan para ahli sejarah di atas kita dapat mengambil kesimpulan bahwa agama dan hal yang membentuk agama yaitu Hindu adalah berasal dari daerah lain. Ada beberapa yang mendasari kepercayaan mereka pra-Hindu, yaitu penyembahan pada dewa air, Baruna, dewa api, Agni, dan Indra, angin. Di daerah Pulau Jawa khususnya Jawa Barat leluhur nenek moyang di daerah tersebut sangat kuat dalam kepercayaan penghormatan terhadap air, api, angin ditambah satu unsur lagi yaitu bumi. Yang menjadi kunci pokok adalah sosok Ibu Dewi. Nanti di bawah akan saya ungkap bahwa kepercayaan terhadap Dewa Baruna, Agni dan sosok Ibu Dewi adalah agama dan kepercayaan bangsa ini yaitu bangsa pada masa kejayaan peradaban Sabah, yaitu pada bahasan tentang agama asli nenek moyang kita yang masih terekam dalam agama Sunda Wiwitan untuk membuktikan bahwa agama di Pulau Besar Sunda Land yang bernama Meru adalah awal mula peradaban yang menjadikan cikal bakal menjadi agama yang disebut Hindu di India. Perhatian pembaca agak tersita sedikit karena saya menjelaskan peradaban India pada masa sebelum Hindu. Tapi penjelasan itu sudah dimengerti bahwa agama orang-orang India itu sebelum Hindu adalah agama dari negeri Sabah di Pulau Besar Sunda Land yang saat itu orang Eropa bilang Meru. Sebagai pengingat kapan kejadian di atas dan berada pada masa Nabi apa kejadian tersebut di bawah penulis sebutkan tahun kejadiannya. Nabi Adam 5872-4942 BC, Wikidata. Nabi Idris 4533-4188 BC, Babil Irak. Nabi Nuh 3993-3043 BC, Selatan Irak modern epos Mahabharata terjadi 3000. Sphinx dan piramida Agung Giza dari zaman Mesir kuno, dibangun sekitar 2500 SM. Migrasi kedua bangsa Melayu Proto terjadi juga 2500 SM di Pulau Borneo. Nabi Hud 2450-2320 BC, Timur Hadramaut, Yaman. Nabi Daud tahun 1010 sampai tahun 970 sebelum Masehi, Israel. Nabi Sulaiman 975 sampai 935 BC, Baitul Maqdis Palestina. Kerajaan besar dan megah di Timur Tengah adalah Kerajaan Sulaiman. Setelah wafatnya Daud sang ayah Sulaiman berkuasa dan menjadi raja bagi bangsa Israel. Dalam catatan sejarah yang tertulis masa kehidupan Sulaiman adalah pada tahun 975 sampai 935 SM. Itu adalah yang tercatat dalam sejarah di dunia. Dalam penyusunan buku ini, penulis mendapati cerita tentang masa akhir kehidupan Sulaiman. Yaitu beliau pergi ke suatu tempat mengasingkan diri dan wafat, tidak didapatkan keterangan wafatnya di suatu tempat dan kapan waktunya. Penulis berkesimpulan bahwa Sulaiman wafat tidak pada tahun 935 SM, tapi wafat setelah perjumpaan dengan Ratu Saba yaitu Bilqis di Tanah Jawa. Perjumpaan dan pertemuan Sulaiman dengan Ratu Bilqis di Tanah Jawa, dimulai dengan kejadian jin yang bernama Bota, makhluk jin pengikut Ratu Saba sebagai berikut.
Kisah Nabi Sulaiman AS dengan Jin Ifrit, awal mula penyebab bertemunya Sulaiman dengan Ratu Saba. Pada masa pemerintahan Nabi Sulaiman, semua binatang, syaitan dan jin adalah di bawah kekuasaan pemerintahan kerajaan Nabi Sulaiman. Kisah ini adalah di antara kisah-kisah yang terjadi semasa pemerintahan Nabi Allah Sulaiman. Oleh kerana Baginda amat dihormati, ramailah manusia, binatang dan jin ingin berbakti kepada Baginda. Pada suatu hari Jin Ifrit telah keluar dari istana Baitul Maqdis kerana ingin mencari sebiji mutiara yang sangat cantik untuk dihadiahkan kepada Nabi Sulaiman supaya dia mendapat pujian daripada Nabi Sulaiman dan sekaligus ingin membuktikan kepada jin dan syaitan yang lain bahwa dialah jin yang paling disayangi oleh Nabi Sulaiman. Secara perlahan-lahan Jin Ifrit keluar supaya tidak diketahui oleh makhluk yang lain. Setelah sampai di Laut Merah Jin Ifrit menyelam di dasar lautan untuk mencari mutiara tersebut. Setelah puas menyelam, mutiara tersebut tidak juga dijumpai oleh Jin Ifrit sehingga sampai ke suatu tempat yang berbatu, ternampak olehnya kilauan dari celah-celah batu tersebut. Setelah diamatinya ternyata kilauan tersebut adalah mutiara yang sangat cantik yang dicari-carinya. Jin Ifrit terus mengambil mutiara tersebut dan berenang ke permukaan sehingga sampai ke tepi pantai. Semasa perjalanan pulang, Jin Ifrit tidak mengetahui bahwa dia telah diikuti oleh jin lain yang bernama Bota. Bota terus mengejar Jin Ifrit dan merampas mutiara tersebut. Jin Ifrit sangat marah lalu mengejar Bota. Oleh kerana Bota lari dan terbang dengan cepat ke arah selatan menyebabkan Jin Ifrit tidak dapat mengejarnya lagi. Jin Ifrit sangat takut kalau diketahui oleh Raja Jin bahwa mutiara tersebut telah hilang. Tidak lama kemudian Jin Ifrit mendengar suara memanggilnya. Ifrit mengenali suara tersebut adalah suara Raja Jin. Dengan segera Ifrit pergi menghadap Raja Jin. Raja Jin bertanya kepada Ifrit, mana mutiara tersebut? Ifrit menjawab, mutiara tersebut telah dirampas oleh Bota. Raja Jin mengambil keputusan untuk mempersembahkan kes tersebut kepada Nabi Sulaiman. Setelah tiba di hadapan Nabi Sulaiman, Baginda bertanya kepada Raja Jin, apakah kesalahan Ifrit? Raja Jin menjawab, Ifrit telah menghilangkan sebiji mutiara yang sangat cantik. Nabi Sulaiman berkata kepada Ifrit, adakah kamu telah menyembunyikan mutiara tersebut? Ifrit menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Nabi Sulaiman berkata, aku akan panggil semua jin dan syaitan untuk diperiksa. Sementara itu kamu akan dipenjarakan terlebih dahulu sehingga kamu dibuktikan tidak bersalah, kata Nabi Sulaiman. Salah seorang yang mendengar perbicaraan tersebut ialah Perdana Menterinya yang bernama Asif. Beliau adalah seorang yang bijak dan tahu bahwa Bota adalah salah seorang hamba kepada orang lain. Beliau berkata kepada Nabi Sulaiman, Allah menjadikan peristiwa sebagai pembuka jalan kepada Nabi Sulaiman supaya pergi ke selatan untuk berjuang pada jalan Allah seperti Baginda janjikan dahulu. Mungkin raja tersebut masih menyembah selain Allah, sambung Perdana Menteri. Nabi Sulaiman menerima kata-kata tersebut lalu Baginda berangkat. Kitab suci Kristen menyebutkan, Ratu dari Selatan, Yunani, Basilisa Notou, Latin, Regina Austri, yang datang dari bagian ujung bumi, untuk mendengar hikmat Salomo, Mat 0042. Luk 11:31. Berdasarkan Injil Matius 00:42, dan Lukas 11:31, yang Ratu dari Selatan, diklaim menjadi Ratu Ethiopia. Dalam Perjanjian Baru, dia adalah wanita yang Yesus meramalkan akan bangkit dan mengutuk orang-orang kafir. Ratu dari Selatan itu akan bangkit pada penghakiman bersama angkatan ini dan menghukumnya juga karena ia datang dari ujung bumi untuk mendengarkan Salomo hikmat, dan sekarang salah satu lebih daripada Salomo ada di sini. Matius 00:42, Lukas 11:31. Terlepas dari segala sesuatunya tentang kitab di atas ada kesamaan dalam arah lokasi tempat di mana Saba berada, selatan. Kita dapat berasumsi tentang selatan dengan mengatakan selatan dari Istana Sulaiman, sedekat itukah Istana Saba dengan Istana Sulaiman? Tidak. Istana Saba berada jauh dari Istana Sulaiman tidak di Yaman, pengertian tentang jauhnya pasti berkenaan dengan menyeberangi lautan. Kita bisa menangkap pengertian jauh dari beberapa teks Alkitab atau pemahaman yang tertulis tentang lokasi Saba dengan memperhatikan beberapa kesamaan pengertian. Yaitu untuk beberapa sumber yang mencatat dan menafsirkan lokasi Saba dengan membandingkan sesuatu gambaran yang tidak sama dan kita dapat memahami tentang sesuatu yang jauh itu dengan gambaran yang tidak difahami oleh si pencatat. Coba kita perhatikan kutipan teks di bawah ini. Terlihat juga tentang Seba pada penampilan wanita Boccaccio, Latin, De Mulieribus Claris berikut Josephus dalam memanggil Ratu Seba, Nicaula. Boccaccio selanjutnya menjelaskan bahwa tidak hanya dia Ratu Ethiopia dan Mesir, tetapi juga Ratu Saudi.
Dia juga berhubungan dengan memiliki sebuah istana megah di sebuah pulau yang sangat besar, yang disebut Meru, yang terletak di dekat tempat Sungai Nil, praktis di sisi lain dunia. Dari sana Nicaula menyeberangi padang pasir Arabia, melalui Ethiopia dan Mesir dan sampai pantai Laut Merah untuk datang ke Yerusalem untuk melihat besar Raja Salomo. Perhatikan teks, sebuah pulau yang sangat besar, dan praktis di sisi lain dunia, datang dari bagian ujung bumi, Luk 11:31, yang lebih kuat lagi adalah penyebutan nama yang oleh mereka disebut Meru, ungkapan ketidaktahuan tentang lokasi terlihat dari teks di sisi lain dunia. Gambaran lokasi besar diketahui oleh orang banyak karena menyangkut sesuatu yang besar pulau, dan nama pulau tersebut sudah pasti telah diketahui umum yaitu, Meru. Di dalam literatur online di Wikipedia untuk Meru ditulis dengan teks Meru, adalah gunung bahasa Sanskerta ditulis dengan Sumeru yang berarti, Meru Agung, adalah gunung suci dalam tiga kepercayaan Hindu Buddha dan Jainisme di daratan India dianggap sebagai pusat kosmologi pusat alam semesta baik secara fisik maupun metafisik spiritual. Gunung Meru ini merupakan tempat bersemayam para dewa, terutama Dewa Brahma. Dalam kitab Surya Siddhanta, menyebutkan bahwa Gunung Meru terletak di tengah dunia, di tanah Jambunada, Jambudwipa. Kita telah tahu bahwa penyebutan kepada Jambudwipa adalah salah satu pulau yang menurut mitologi, di pulau itulah anak dari Priyabrata tinggal yang bernama Agnidra, tertulis dalam kitab Bhagavata Purana. Kitab Surya Siddhanta adalah kitab tentang astronomi yang ditemukan di India. Dalam kitab ini terdapat peraturan-peraturan yang menjelaskan pergerakan benda-benda angkasa yang sesuai dengan letak aslinya di jagat raya. Kitab ini tidak diketahui siapa penulisnya dan kapan kitab ini disusun pertama kalinya. Beberapa kitab yang membahas tentang matematika dan astronomi merujuk pada naskah ini, sementara terjemahan dalam bahasa Arab dan Latin kelak berpengaruh pada ilmu pengetahuan di Timur Tengah dan Eropa. Ada dugaan perkiraan kitab ini adalah kitab yang diturunkan kepada nabi yang tidak termasuk dalam 25 nabi, tapi ada dalam nama nabi yang 313 orang nama nabi. Penulis berkesimpulan pulau besar tersebut adalah Sundaland, sedangkan Meru adalah nama tempat yang terkenal dunia saat itu yang saat ini bernama Pulau Jawa, di mana dalam cerita Jawa dan cerita yang dicatat oleh para bisu India tentang Meru, sebagai pusatnya para dewa dalam budaya asli peradaban Jawa yang pada saat itu mengalami kejayaannya pada peradaban Sabah. Kita akan membuktikan tentang kata Meru dalam peradaban Jawa dan yang tercatat oleh orang India, sebelum kita masuk pada penjelasan tentang kedua tokoh Ratu Saba dan Sulaiman. Tantu Pagelaran. Tantu Pagelaran atau Tangtu Panggelaran adalah kitab Jawa kuno berbahasa Kawi yang kitab ini berkisah tentang cerita lisan yang ditulis mengenai asal mula Pulau Jawa. Cerita tentang Meru di Tanah Jawa. Dalam kitab ini dikisahkan Batara Guru, Siwa, memerintahkan Dewa Brahma dan Wisnu untuk mengisi Pulau Jawa dengan manusia. Karena Pulau Jawa saat itu masih mengambang di lautan luas, terombang-ambing, dan senantiasa berguncang, para dewa memutuskan untuk memakukan Pulau Jawa dengan cara memindahkan Gunung Mahameru ke atas Pulau Jawa. Dewa Wisnu menjelma menjadi seekor kura-kura raksasa menggendong gunung itu di punggungnya, sementara Dewa Brahma menjelma menjadi ular naga raksasa yang membelitkan tubuhnya pada gunung dan badan kura-kura sehingga gunung itu dapat diangkut dengan aman. Dewa-dewa tersebut meletakkan gunung itu di atas bagian pertama pulau yang mereka temui, yaitu di bagian barat Pulau Jawa. Tetapi berat gunung itu mengakibatkan ujung pulau bagian timur terangkat ke atas. Kemudian mereka memindahkannya ke bagian timur Pulau Jawa. Ketika Gunung Meru dibawa ke timur, serpihan gunung yang tercecer menciptakan jajaran pegunungan di Pulau Jawa yang memanjang dari barat ke timur. Akan tetapi ketika puncak Meru dipindahkan ke timur, Pulau Jawa masih tetap miring, sehingga para dewa memutuskan untuk memotong sebagian dari gunung itu dan menempatkannya di bagian barat laut. Penggalan ini membentuk Gunung Pawitra, yang sekarang dikenal dengan nama Gunung Penanggungan, dan bagian utama dari Gunung Meru, tempat bersemayam Dewa Siwa, sekarang dikenal dengan nama Gunung Semeru. Pada saat Sang Hyang Siwa datang ke Pulau Jawa dilihatnya banyak pohon jawawut, sehingga pulau tersebut dinamakan Jawa. Wisnu kemudian menjadi raja yang pertama yang berkuasa di Pulau Jawa dengan nama Kandiawan. Ia mengatur pemerintahan, masyarakat, dan keagamaan. Lingkungan geografis Pulau Jawa dan Bali yang bergunung-gunung sesuai dengan mitologi asli masyarakat di Pulau Jawa tentang kepercayaan terhadap Gunung Meru atau Mahameru yang dianggap sebagai tempat bersemayam dewa-dewa dan sebagai sarana penghubung di antara bumi, manusia, dan kahyangan. Banyak masyarakat Jawa dan Bali sampai sekarang masih menganggap gunung sebagai tempat kediaman dewata, hyang, dan makhluk halus.
Selain itu legenda yang menyebutkan Pulau Jawa yang kadang-kadang terguncang dianggap sebagai cara pandang tradisional untuk menjelaskan fenomena gempa bumi. Teks Mahameru di India dalam catatan di atas adalah bukan gambaran tentang India yang sudah beragama Hindu, ini adalah gambaran tentang peradaban yang saat itu ada sebelum agama Hindu ada, yaitu peradaban yang berkepercayaan bersumber dari tanah Jawa. Untuk mendukung telaah penulis tentang peradaban India kuno adalah peradaban yang bersumber dan berasal dari sebuah peradaban imperium besar, yaitu peradaban yang menyembah dewa matahari Agni dan sosok ibu dewi serta Siwa, adalah peradaban Sabha di tanah Jawa pada masa sebelum Hindu berkembang. Mari kita lihat sejarah peradaban India di tanah daratan sana. Ras manusia pertama yang menduduki India diketahui ada pada sekitar 40.000 sampai 60.000 tahun yang lalu, saat periode Paleolitik adalah Australoid yang mungkin memiliki hubungan dengan penduduk asli Australia. Ada dugaan bahwa ras tersebut hampir punah atau terdesak oleh gelombang migrasi pada masa berikutnya. Kita kembali kepada cerita jin si Ifrit yang mengambil mutiara dari dasar laut yang akan diberikan kepada junjungannya Sulaiman, di tengah jalan dirampas oleh jin juga, namanya Bota. Ini adu kekuatan antara dua jin si Ifrit dan si Bota. Mutiara telah direbut dari Ifrit dan dibawa oleh Bota ke selatan. Bota juga punya junjungan yang mutiara itu akan diberikan kepada majikannya. Siapa majikannya itu? Ingat pemaparan cerita di atas tentang para jin yang menghuni kepulauan tropis. Jin Bota adalah jin yang berkuasa dan mempunyai majikan di pulau besar Sundaland yang bernama Meru. Raja itu adalah yang mempunyai kekuasaan besar dan berperadaban maju yang berkolaborasi dengan jin, bahkan menguasai jin. Yaitu peradaban Sabha yang berada di selatan, seberang laut luas selatan dari kerajaan Sulaiman. Atas nasihat seseorang yang mempunyai kitab yang bernama Ashif bin Barhia tentang kecanggihan dan kemajuan pada masa itu, Sulaiman menurut saran untuk pergi ke selatan untuk meluruskan penyembahan yang salah, penyembahan terhadap matahari. Bota, dalam mitologi Jawa dan suku lainnya terutama yang masih mengisolir diri menyebut dengan Buto. Makhluk seram yang menakutkan. Dari sini jelas ya, bahwa istana Sulaiman adalah di Yaman dan istana Sabha ada di selatan di sebuah pulau besar yang bernama Meru. Di penjelasan berikutnya kita akan mengetahui cikal bakal Sabha dan silsilahnya. Benar asal mula Sabha adalah dari Timur Tengah, yang pada saat dan waktu membuat kerajaan di tanah Jawa yang kemudian hari ditenggelamkan. Orang Eropa menyebutnya Atlantis the Lost Empire. Dan yang membuat Sulaiman sampai pergi ke pulau itu adalah disebabkan dua jin yang rebutan mutiara. Karena kejadian itulah dua tokoh besar dunia yang mempunyai kekuasaan terbesar di muka bumi bertemu dan saling adu kekuatan, dan kemajuan teknologi. Yang paling berkesan bagi penulis adalah kemampuan berjalan melebihi jalannya orang biasa, boleh disebut terbang oleh kedua tokoh itu. Mari kita masuk pada penjelasan siapakah Ratu Sabha ada di mana, siapa asal-usulnya. Sebelum penulis menjelaskan hal tersebut baiknya kita kutip dari beberapa penjelasan kitab tentang Sabha. Sabha versi Agadah. Talmud, Bava Batra 15b, menegaskan bahwa itu bukan wanita tapi Raja Seba, berdasarkan berbagai interpretasi dari bahasa Ibrani Melk, yang datang ke Yerusalem, jelas dimaksudkan untuk mendiskreditkan cerita yang ada tentang hubungan antara Salomo dan Ratu. Hal yang paling rumit dari kunjungan Ratu kepada Salomo diberikan dalam abad ke-8. Apakah benar, Targum Seni ke Esther? Sebuah info memberitahu Salomo bahwa kerajaan Seba adalah satu-satunya kerajaan di bumi tidak tunduk kepadanya dan bahwa Ratu yang adalah seorang pemuja matahari dia kemudian mengirimkannya ke Kitor di tanah Seba dengan sebuah surat. Mengutus burung memerintahkan Ratu untuk datang kepadanya sebagai orang berserah diri menyerah. Dia kemudian menyuruh dia semua kapal laut syarat dengan hadiah berharga dan 6.000 pemuda dari ukuran yang sama, semua lahir pada jam yang sama dan mengenakan pakaian ungu. Mereka membawa surat yang menyatakan bahwa dia bisa tiba di Yerusalem dalam waktu 3 tahun meskipun perjalanan biasanya waktu 7 tahun. Ketika Ratu tiba dan datang ke istana Salomo, berpikir bahwa lantai kaca adalah kolam air, ia mengangkat ujung gaunnya, mengungkap kakinya. Solomon memberitahunya kesalahan dan ditegur dia untuk kaki berbulunya. Dia bertanya 3, Tark Seni ke Esther 1:3. Atau, menurut Midras, 1, teka-teki lainnya untuk menguji kebijaksanaannya, Amsali 6 Yak'i, 1085, Midras HFS. Kurung siku tutup. Dalam Kabalah, Ratu Seba dianggap salah satu ratu setan dan kadang-kadang diidentifikasi dengan Lilith, pertama di Targum Ayub, 1:15, dan kemudian di Zohar dan literatur berikutnya. Sebuah mitos Yahudi dan Arab menyatakan bahwa ratu sebenarnya jin, setengah manusia dan setengah iblis.
Dalam Islam ia adalah seorang ratu yang bijaksana, ratu yang bersifat demokratis yang mencari kebenaran, menemukan dengan Salomo, meninggalkan penyembahan kepada matahari dan menggantikan dengan kepercayaan kepada satu Tuhan. Dalam bab Al-Quran, Qiyas An-Naml, burung tunduk kepada kekuasaan Raja Salomo, menginformasikan raja tentang tanah yang kaya dan makmur Saba, bahasa Arab untuk Seba, yang ratu dan rakyatnya menyembah matahari bukan Tuhan. Dari info teks di atas yang melukiskan tentang Saba dapat disimpulkan dari kesamaan pandangan yang ada pada teks tersebut yaitu Ratu Saba adalah seorang wanita, penyembah matahari. Saba mempunyai kerajaan yang besar, dan besar kemungkinan bukan berasal dari keturunan manusia, keturunan apa? Dalam penjelasan terdahulu penulis sudah paparkan tentang makhluk pra-Adam yaitu Ajajil, Banul Yan dan Banul Ban. Penulis di sini berasumsi bahwa salah satu makhluk tersebut masih ada dan tersisa di muka bumi berkembang biak dan salah satunya adalah pendahulu dari Ratu Saba. Hal ini bisa kita fahami dari ilmu yang didapat oleh peradaban Saba, yang bisa mengatasi jarak perjalanan. Di dalam Al-Quran tidak secara gamblang disebutkan kemampuan Ratu Saba yang bisa memperpendek jarak perjalanan, hal ini hanya disebut sebagai berikut. Surat Saba, sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar. Aku mendapati dia dan kaumnya menyembah matahari, selain Allah, dan Saitan telah menjadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka lalu menghalangi mereka dari jalan Allah, sehingga mereka tidak dapat petunjuk agar mereka tidak menyembah Allah yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi dan yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Dan kami jadikan antara mereka dan antara negeri-negeri yang kami limpahkan berkat kepadanya, beberapa negeri yang berdekatan dan kami tetapkan antara negeri-negeri itu, jarak-jarak perjalanan. Berjalanlah kamu di kota-kota itu pada malam hari dan siang hari dengan aman. Maka mereka berkata, ya Tuhan kami jauhkanlah jarak perjalanan kami, dan mereka menganiaya diri mereka sendiri, maka kami jadikan mereka buah mulut dan kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang sabar lagi bersyukur. Menyembah matahari adalah poin utama dari hal kesamaan menurut beberapa kitab, tentang perjalanan Ratu Saba ada pula kesamaannya, walau cara pengungkapannya berbeda dari versi masing-masing, yang semua itu menjadi dasar bahwa Ratu Saba bisa mengatasi jarak perjalanan dengan singkat. Perhatikan tulisan yang tebal di bawah ini. Dia kemudian menyuruh dia semua kapal laut syarat dengan hadiah berharga dan 6.000 pemuda dari ukuran yang sama, semua lahir pada jam yang sama dan mengenakan pakaian ungu. Mereka membawa surat yang menyatakan bahwa dia bisa tiba di Yerusalem dalam waktu 3 tahun meskipun perjalanan biasanya waktu 7 tahun. Perjalanan Ratu Saba adalah 3 tahun dari orang biasa yang melakukan perjalanan selama 7 tahun, untuk Sulaiman sudah jelas tergambar dalam perjalanan mengatasi jarak yaitu, perjalanan pagi dan sore adalah 2 bulan untuk orang biasa, seperti kutipan di bawah ini. Dan kami tundukkan angin bagi Sulaiman, yang perjalanannya di waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan dan perjalanannya di waktu sore sama dengan perjalanan sebulan pula dan kami alirkan cairan tembaga baginya. Dan sebahagian dari jin ada yang bekerja di hadapannya di bawah kekuasaannya dengan izin Tuhannya. Dan siapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah kami rasakan kepadanya azab neraka yang apinya menyala-nyala. Kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut kemana saja yang dikehendakinya. Sat 36. Di sini sudah jelas tergambar dari masing-masing tokoh yang mempunyai kelebihan bisa mengatasi jarak dan waktu. Lihat adegan sosok manusia terbang pada relief Borobudur, apakah itu gambaran Ratu Saba dan pasukannya yang membawa hadiah berupa emas dari pulau besar yang bernama Meru atau Ofir dalam kitab Nasrani ke Istana Salomo. Juga perhatikan air dan ikan pada dasar kaki relief wanita tersebut, sepertinya menggambarkan tentang lantai kacanya Istana Sulaiman. Hal ini pun tercatat di kitab lain. Ketika Ratu tiba dan datang ke Istana Salomo, berpikir bahwa lantai kaca adalah kolam air, ia mengangkat ujung gaunnya, mengungkap kakinya. Solomon memberitahunya kesalahan dan ditegur dia untuk kaki berbulunya. Dia bertanya 3, Tarkseni ke Ester 1:3. Atau, menurut Midras, 1, teka-teki lainnya untuk menguji kebijaksanaannya, Amsali 6 Yak'i, 1085, Midras HFS. Ini versi cerita yang tertulis dalam catatan sejarah umum tentang Saba, dimulai dari kerajaan awal di Yaman, Kerajaan Prasaba. Tahun 1200 sampai 650 SM telah berdiri suatu kerajaan yang mengawali kekuasaan di daerah tersebut, yaitu Kerajaan Main dan Kerajaan Qutban.
Penduduk Yaman berasal dari kaum Bani Qatan yang merupakan keturunan Yarub bin Qatan. Bani Qatan ini berasal dari daerah Mesopotamia. Kerajaan Main yang terletak di Yaman Utara dengan ibu kotanya Karnau atau Karnau. Kata Main berasal dari beberapa bahasa yaitu dalam bahasa Inggris disebut Minea, bahasa Arab Al-Mainiyun atau Main, Mainia atau diucapkan Main yang berarti mata air. Juga terdapat dalam Injil disebut Meun atau Main, kota Main dahulu bernama Karnau yang menjadi ibu kota kerajaan Main. Kota Main ini terletak di sebelah selatan Al-Jawef, timur Laut Sanaa. Sistem religi orang-orang Main yang belum mengenal agama, adalah para penyembah terhadap dewa-dewi juga menyembah berhala. Selain itu ada kepercayaan yang menyembah malaikat, beranggapan malaikat merupakan putra Tuhan sehingga tak salah untuk menuhankannya, menurut mereka. Sebagian lagi menyembah jin, ruh atau hantu. Dalam bahasan buku ini, tentu ada kaitannya tentang kaum yang menyembah malaikat, yang peradaban di masa Saba pun penyembahan terhadap malaikat dilakukan, sebenarnya bukan malaikat yang mereka sembah tapi jin yang disembahnya. Dan ingatlah, hari, yang di waktu itu Allah mengumpulkan mereka semuanya kemudian Allah berfirman kepada malaikat, apakah mereka ini dahulu menyembah kamu? Malaikat-malaikat itu menjawab, Maha Suci Engkau. Engkaulah pelindung kami, bukan mereka, bahkan mereka telah menyembah jin, kebanyakan mereka beriman kepada jin itu. Kerajaan Qutban berdiri di Yaman Selatan kira-kira tahun 1000 SM. Kerajaan Qutban berdiri karena adanya taktik politis kerajaan Main untuk memperkuat kekuasaan. Jika kekuasaan Yaman Utara telah tercapai oleh kerajaan Main maka wilayah Yaman Selatan pun turut dikuasai kerajaan Main dengan mendirikan kerajaan Qutban. Kerajaan Qutban sangat dikenal dengan peran kerajaan ini yang dinilai amat penting karena menguasai Selat Bab el-Mandeb. Selat ini termasuk salah satu pusat perniagaan di masa itu. Selat yang berbatasan langsung dengan Abisinia, Ethiopia, dan Laut Merah yang menjadi salah satu jalur lintas perdagangan laut yang strategis, puncak kejayaan hingga keruntuhan, dua kerajaan, berjalan secara berdampingan. Kerajaan Main memberikan pengaruh kekuasaannya hingga ke Mesir, wilayah Jazirah Arab, Yunani dan Romawi. Faktor selanjutnya yang menjadi penyebab runtuhnya kerajaan Main adalah munculnya kerajaan Saba di Yaman Tengah, terletak di antara kerajaan Main, Yaman Utara, dan kerajaan Qutban, Yaman Selatan. Kerajaan Saba yang mulai muncul pada tahun 950 SM memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap keruntuhan kerajaan ini. Kerajaan Saba yang awalnya tidak besar dibandingkan dengan kerajaan Main lambat laun menjadi pesaingnya. Jatuhnya beberapa daerah kekuasaan perniagaan dari kerajaan Main ke tangan kerajaan Saba sedikit demi sedikit membawa kerajaan Main kepada kehancuran. Kerajaan Qutban yang merupakan anak kerajaan Main akhirnya diambil alih oleh kerajaan Saba. Artinya kerajaan Qutban tidak hancur seperti kerajaan Main melainkan jatuh di bawah kekuasaan kerajaan Saba. Beberapa peninggalan kerajaan Main yang masih tersisa yaitu reruntuhan kota Sirwah dan Barakisi, terdapat beberapa prasasti yang berisikan 26 raja yang pernah memimpin kerajaan Main serta tulisan terpahat mengenai komunikasi orang-orang Main dengan bangsa Mesir, Gaza, Ionia, Sidon, Ammon dan Moab Yatrib. Kerajaan Saba ada mencatat mulai muncul pada tahun 950 SM di Yaman Tengah. Kerajaan Seba sangat kaya karena perdagangan dua resin, kemenyan dan mur hanya tumbuh di timur Yaman, Oman Selatan dan Somalia dan yang diminati di mana-mana pada waktu itu tidak hanya di kuil-kuil seperti di Mesir kuno dan di Kekaisaran Romawi tetapi juga untuk penggunaan pribadi sehari-hari. Juga kerajaan sangat kaya karena pertanian mereka dan sistem hidrolik canggih. Bukti keterampilan rekayasa yang luar biasa dari Sabean masih tetap termasuk dam besar di Marib yang ternyata dataran berpasir. Hal ini dihiasi dengan 3 baris Sphinx ditampilkan frontal bawah prasasti pengudusan Saba untuk Dewa Rahmau. Masalahnya adalah bahwa kita tidak tahu siapa yang disebut Dewa Rahmau, yang dia terkait dengan patung Sphinx dan untuk nama Mesir, Ramu. Atau, Ramau. Atau, Rahman. Gambaran teks di atas menandakan kebingungan pada penafisaran teks yang didapatkan pada Sphinx. Di bawah nanti kita akan dapati penjelasan bahwa Radewa Matahari adalah dewa yang disembah oleh peradaban Saba yang ada di Pulau Besar, Sundaland yang bernama Meru. Kita telah mengetahui bahwa peradaban Saba masih terlihat pada peradaban Sunda Wiwitan yang mereka telah mengisolir diri dari agama lain, ingat para Hyangan. Buku Borobudur bukan candi. Bagian 9 lanjut ke bagian 10. Karya Santo Saba. Dibuat sebagai wacana keilmuan berdasar telaah dan kajian akademik yang masih bersifat subjektif, hal ini perlu diteliti kembali oleh para ahli di bidangnya. Dalam upaya mengembalikan sejarah benar Indonesia,
Indonesia Area. By Santosaba. Exploration dan Riset. Info lengkap. WhatsApp ke +62813 2132 9787.